Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi, saudaraku sebangsa dan setanah air, orang-orang baik ya. Emang baik, emang baik. Beda cara ngucapin, ternyata beda artinya ya. Nah, seringkali banyak yang terjadi dalam kehidupan kita tuh kepleset hanya gara-gara salah ucap. Makanya jangan sampai salah ucap, ya kan? Oke, pagi ini kita ngaring lagi, kita kumpul lagi yuk di Businessman Opinion, mengundang serta siapapun Anda warga negara untuk bersuara. Kita menyoroti hari ini sesuatu yang kalau sudah berhubungan dengan anak-anak itu rasanya langsung aja ya, hati ini begitu dak-dikduk. Oke, kasus dugaan penamparan siswa karena ketahuan merokok oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten berbuntut panjang. 630 murid melakukan aksi mogok menuntut sang kepala sekolah dinonaktifkan oleh pemerintah provinsi. Kasus ini pun memunculkan pertanyaan, di mana batas antara disiplin dan kekerasan dalam dunia pendidikan kita? Apakah langkah penonaktifan kepala sekolah ini sudah tepat? Nah, bagaimana komentar Anda? Silahkan ya, ada dua line telepon 50918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda. Di grup juga silahkan, ataupun di TikTok live ya. Silahkan saja langsung, nanti Nina bakalan bacain. Jangan lupa di TikTok live, boleh dong tap-tap love-nya, terus share-share siaran ini gitu ya, biar semakin banyak yang menonton. Selamat pagi Papa Osman. Ya, nah, ini udah bagus nih sekarang. Ya, kita ini ya bicara mengenai pendidikan dan adab. Ya, Yes. semakin kesini semakin nggak ada adab. Ya, kita titipkan anak kita ke sekolah. Tujuannya kan memang mau dididik adabnya. Tapi lihat keadaan sekarang. Ketika udah salah dan diberi hukuman, heboh ya, seolah-olah dunia mau runtuh. Dan malah yang aneh ya, itu seluruh muridnya boykot, nggak mau sekolah. Itu kan sudah dimobilisir ya, sudah dipolitisir. Jadi, saya bilang keadaan kita itu perpolitikan yang mendrive menjadi jelek keadaannya. Apa-apa, wah ini heboh. Lihat aja, gubernurnya langsung copot kepala sekolah. Mudahan setelah itu baru dibalikin. Ya kan? Jadi nggak peduli benar salah, yang penting respon masyarakat itu yang utama. Semua heboh ya, murid sampai nggak mau sekolah ya. Seolah-olah mengakomodir keinginan dari murid-murid dan orang tua, jadi dicopot dulu, even dibalikin lagi gitu ya Papa ya, padahal nggak melihat secara clear permasalahan tersebut ya. Betul, inti masalahnya belum clear, tapi dia sudah mengkanis, sudah menjatuhkan hukuman seolah-olah kepala sekolah tapi salah. Karena murid banyak, jadi ini segala hal ini adalah karena politik kita udah mengarah ke populis, ya. Suara yang terbanyak itu yang ditakuti. Tidak penting esensi benar atau salah, ya, beradab atau tidak, punya sopan santun atau tidak. Yang penting kalau itu political right, ya, secara politik itu benar, dia anggap itu benar. Ya, kita lihat ketika anak belum cukup umur dilolosin dengan merubah konstitusi, kemudian menyatakan itu sudah sah karena dipilih oleh 58%. Yeah. Coba logikanya, etikanya di mana?
Ya, itulah saya yang bilang bangsa yang tidak mementingkan etika, ya kita akan kacau balau. Ya, segala hal diukur dengan banyaknya materi yang didapat, ya, jabatan yang diperoleh, ya, hal-hal kayak gitu. Bahkan gelar S3 bisa dibeli, ya, disertasinya nggak jelas apa, segala hal diukur dengan duit. Jadi tragis, ya. Kalau itu dilanjutkan, ya silakan, kita akan menjadi bangsa yang ya segitu-segitu lah, ya, nggak di apa seriusin oleh bangsa lain, nggak ditakutin oleh bangsa lain, ya, karena kita cuma main-main, gitu Bang Ena. Ya, kita aja yang boleh main, mereka namanya penguasa atau pemerintah masa main-main, ya nggak? Kita lampian yang boleh main. Iya, mereka mesti serius, Bang. apalagi main mata, kita mah boleh banget ya, Bapak ya. Itu. Terima kasih Bang Ena. Oke, Selamat Bapak, pagi. terima kasih. Salam sehat terus. Selamat pagi, kakak nomor 2 yang baik hati. Selamat pagi. Pak Andre. Aku udah sok mesra aja loh. Gimana sih, Jar? Kamu tulisnya apaan? Pak Dokter, Sugeng Enjang, Pak Dokter. Malu aku. Wah, wis. Disontek nanti aku nek salah ki ngomongnya ki. Monggo Andres. Terkait dengan ini ya Kak Nena ya, karena kan saya juga concern juga terkait dengan dunia pendidikan gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu kalau kita mau evaluasi, harusnya kita evaluasi semua Kak Nena. Jadi kenapa kok sampai ada anak yang seperti itu? Yang pertama adalah kita lihat dulu bagaimana pola asuh, pola pendidikan di dalam keluarga, karena keluarga itu kan tempat yang utama dan pertama dari anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan. Yes. Nah, tempat pertama itu adalah tempat yang paling lama kan sebetulnya. Ketika dari bayi sampai dia siap untuk sekolah, itu kan bagaimana pola asuhnya. Seringkali Kak Nena, entah dengan alasan apapun itu orang tua itu memberikan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang kebebasan yang tidak bertanggung jawab? Yang penting nggak rewel, yang penting nggak mengganggu lah ya, kalau ngerepotin, ya. Padahal sebetulnya kalau kita memang sebagai orang tua yang baik, nggak ada kata-kata orang tua direpotin anak, itu nggak ada. Lah kalau memang nggak mau repot ya nggak usah bikin anak gitu kan Kak Nena. Itu konsep sederhananya seperti itu. Kalau memang anak itu kan anugerah ya, berkat, titipan, ya kita harus memang fokus, concern, ada memang tanggung jawab kita untuk memberikan. Nah, yang diberikan itu apa? Kadang orang tua itu salahnya itu hanya mementingkan kebutuhan lahiriah. Jadi hanya yang penting secara materi, secara mungkin makanan, minuman, terus kebendaan itu tercukupi. Tapi tidak ada waktu kebersamaan dan memberikan keteladanan. Makanya saya sering kalau menyampaikan itu kan, kita itu harusnya jadi tuntunan, bukan cuma jadi tontonan gitu kan. Yes. Karena apa yang dilihat anak itu kan dia sangat mudah sekali menirukan. Apa yang dilihat di dalam istilahnya kehidupan dia akan langsung aplikasikan itu gitu kan. Bagaimana bilang kamu nggak boleh ngerokok, sementara dia sendiri lihat mungkin ayahnya merokok. Nah itu yang jadi agak ironis gitu Kak Nena. Terus yang kedua, saya dulu sering ngikuti channelnya Prof. Renal Kasali ya. Beliau menyampaikan bahwa generasi stroberi tidak mungkin muncul kalau tidak ada strawberry parenting. Artinya ya itu tadi, karena terlalu lembek, terlalu memberikan kemudahan,
Sementara anak itu tidak diajarkan bagaimana caranya, ya tadi ada etika, adab, maupun bagaimana social thinking yang benar itu kan, relasi antar individu, bagaimana caranya berkomunikasi. Karena kita ngomong Kak Nena, itu belum tentu berkomunikasi loh Kak Nena. Ngomong aja itu belum tentu berkomunikasi. Karena harus melihat. Saying is different with talking, right? Konteksnya juga. Nah, lalu yang selanjutnya diperparah dengan sistem pendidikan kita yang selalu berubah-ubah. Nah, sistem pendidikan itu yang kadang kita itu prioritaskan bahwa kalau anak yang bisa berprestasi, yang berprestasi itu yang bisa mungkin menguasai ilmu matematikanya bagus, ikut olimpiade juara, terus habis itu apa. Tapi mereka lupa bahwa bukan hanya IQ, tetapi ada EQ dan SQ, kan itu. Jadi itu yang seringkali luput dari pandangan dari pelaksana pendidikan. Ditambah kadang digoreng, ya tadi yang disampaikan Pak Osman betul, sedikit-sedikit dibawa ke ranah politik, lalu habis itu digoreng karena memang istilahnya kalau sekarang yang penting viral dulu, esensi belakangan. Toh kalau misalnya ternyata nggak benar, ya udah tinggal di take down tanpa konsekuensi apa-apa. Plus ditambah lagi ini Kak Nena, penegakan sedikit-sedikit dibawa, itu kan melanggar HAM, itu melanggar hak perlindungan terhadap anak dan lain sebagainya, yang itu salah kaprah. Kalau memang mau sama-sama betul ditegakkan aturannya, kan ada aturannya Kak Nena, bahwa merokok di lingkungan pendidikan atau menjual, mengiklankan dan lain sebagainya, itu dendanya kan 50 juta. Ayo kalau mau ditegakin bener. Kalau ditagih 50 juta, kira-kira tambah komplain apa tambah bubar itu nanti Kak Nena. Memang itu ada permennya ya. Ya, siap. Terima kasih. Kira-kira itu Kak Nena. Terima kasih, selamat pagi. Matur nuwun. Oke, selamat pagi, Pak Sebem. Pagi, Nek. Nah, ini orang tua yang luar biasa juga nih, gue banyak belajar nih dari lu nih. Ya, Nek. Aku sih merasa cemas ya dengan apa sih namanya Indonesia emas katanya. Nah, gimana mau bisa Indonesia emas nih kalau generasi ini kan SMA ya? Iya, SMA. Kalau menurut aku tuh bukan lagi anak-anak lah ya kalau SMA itu. Iya kan? Karena lulus dari SMA itu kalau Anda nggak ke perguruan tinggi berarti Anda ke dunia kerja. Yes. Kan gitu. Betul. Kalau pengangguran itu bukan pilihan ya. Nggak ada tuh pilihan pengangguran, nggak ada. Artinya disiplin itu dari dirinya gitu. Kita kan masuk sekolah semua tahu ada tata tertibnya ya, Nem. Yes. Iya kan? Kita baca bareng anak, kita tanda tangani, kita menyanggupi kan gitu. Artinya kita tahu rasanya ABCD, udah tahu lah itu pelanggaran. Nah, kok bisa-bisanya gitu ya? Di zaman sekarang ini, guru sepertinya semua ditumpahkan ke dia. Etika dia yang ngurus, disiplin dia yang ngurus, akademis dia yang ngurus ya. Iya. Padahal kan itu tadi pertama dan utama kan orang tuanya. Tapi ketika anaknya salah, kok yang lapor polisi orang tuanya? Kan Anda yang didik pertama gitu. Kenapa anak Anda tidak bisa disiplin? Berarti Anda yang nggak ngajarin disiplin kan gitu. Karena aku juga punya anak 2 sekolah semua, iya kan? Tapi yang alhamdulillah aman-aman aja, sampai kelar nggak ada tuh mamanya dipanggil BK, enggak. Karena saya selalu bilang ini tata tertib untuk ditaati. Kalau kalian dipanggil BA tanggung jawab sendiri, mama nggak akan ikut-ikut. Mama tuh maunya dipanggil ke sekolah untuk prestasi, bukan untuk kasus gitu. Ya. Nah, sebelum ini lebih dulu ada anak yang katanya pengguna narkoba gitu ya, waktu yang kemarin itu beritanya. Lalu orang tuanya marah, katanya dicemarkan nama baiknya gitu anaknya. Tapi si guru ini lebih pintar nih, ketika ngobrol sama anaknya itu direkamin gitu. Jadi ada bukti gitu loh. Nah, mungkin ini pelajaran untuk para guru, para dunia pendidikan. Kalau kita mau melakukan apapun, pegang HP dan direkam. Mungkin itu ya, karena kemarin Capseknya bilang begini,
dia ngelihat dia sedang merokok, puntung rokok itu lagi nyala di tangannya, tapi ketika ditanya dia berbohong malah lari. Yes, ya, dia marahnya karena bohong itu kan. Dia lari dikejar, lalu kena mungkin refleks gitu ya, gitu kekejar anak emosi kan, kesal mungkin itu ya. Tapi orang tua sekarang aneh Nen, kadang nih ke polisi lalu minta apa gugat nanti sekian juta gitu loh Nen. Iya, di visum ya. Iya, jadi aneh di menurut saya. Anda yang salah, harusnya anak Anda yang ditegur. Setidaknya jangan seperti zaman dulu yang lapor orang tua malah di ini, ya jangan gitu juga. Tapi kita mengarahkan gitu loh. Gitu, kalau emang itu kan nggak mungkin kalau di itu, kalau kamu nggak salah, kalau kamu nggak melanggar kan gitu. Bukan malah buat komersil gitu. Minta sekian juta, kan berapa kali terjadi itu. Iya. Kebetulan aku juga konsen di dunia pendidikan walaupun cuma pembina. Jadi aku sering bilang begini, udahlah tugas kalian itu cuma menyampaikan pengetahuan, soal yang lain-lain udah itu tanggung jawab orang tuanya. Saya bilang gitu Neng. Karena kalau kita dituntut 25 juta, 50 juta lah gaji kita aja nggak seberapa, ibaratnya nih kalau para guru. Iya, betul. Lalu dia harus bayar seperti itu. Lalu ketika guru jadi korban seperti biasa aja. Ada kan guru yang sampai buta ya. Itu dikena ketapel orang tuanya karena anaknya lagi-lagi karena anaknya merokok ya. Ada guru itu banyak sebetulnya. Tapi emang inilah Konoha sekarang, saya juga nggak ngerti. Nah kalau soal demo anak-anak yang mau boykot, itu sih emang organisir itu, nggak mungkin berjalan sendiri. Ya. Ya heran kenapa Pemprovnya kemudian menonaktifkan kepala sekolah gitu loh. Nah itu hebatnya sekarang, Pemprov takut sama anak-anak, ya penegak hukum takut sama koruptor. Itu zaman sekarang nih, ya. Jadi emang Indonesia sedang dalam keadaan yang dalam segala hal sedang tidak baik-baik saja. Dibayangkan gubernur yang wakil gubernur kok takut sama anak-anak. Ya kalau Anda nggak mau sekolah, udah butuh sekolah kan Anda. Kan gitu kan. Lu mau berhenti di sini udah silahkan kan gitu. Kalau aku sih gitu. Dan yang salutnya lagi, Kepseknya mau diaktifkan lagi. Saya bilang sama anak saya, kalau mama nggak mau, kagak usah kau kerja di situ, gue hidup. Naik darah dia lagi, Uncle Edwin. Halo, selamat pagi Bu Nena. Ya, silakan. Oke, pertama-tama nih saya sebagai anak generasi 2000-an, sebagai alumni lah 2008 ya. Aku jujur ya miris banget lihat pendidikan sekarang ini ya. Pertama-tama justru ini tujuan Kepsek ini kan agak mendisiplinkan siswa itu betul. Ya mau gimana lagi? Saya tanya deh, kalau rokok di bawah umur apa sih maknanya? Apa sih baiknya? Ini terlebih juga wali siswa juga ini kayaknya, aduh aku heran ya. Kalau lu merasa nggak terima anak lu digituin, ya sudah kamu bikin sekolah sendiri aja, dirikan sekolah sendiri aja. Ya gimana cara merokok, ya gimana cara minum miras, ya gimana cara itu aja, cara membegal orang gitu, lebih hebat lagi tuh. Herannya mental siswa kok kayaknya nggak kayak mental tempe gitu ya. Jujur ya, tau nggak asal usul orang mau memakai narkoba itu dari mana dulu? Orang belajar merokok. Itu jujur saya kasih tahu. Ini berdasarkan dari research yang saya pernah dengar dari BNN yang di Malaysia ya. Itu ngomongnya begitu tuh, Badan Narkotika di Malaysia. Orang belajar narkoba itu dari apa? Orang belajar cara merokok dulu. Dari merokok kecanduan ke ganja. Dari ganja kecanduan ke putau dan ekstasi dan lain sebagainya. Justru nih generasi bangsa makin rusak ya gara-gara hal ini. Itu harusnya di stop. Memang sebenarnya langkah kepala sekolah ini memang ada betulnya juga. Itu untuk menyadarkan siswa. Tapi siswanya kayaknya tidak sadar ini. Heran aku memang itu. Harus ada pembinaan ini, edukasikan semua ini. Dan terlebih juga gubernur dan wakil gubernur Banten. Pak Gubernur, Pak Wagub, Bapak tahu undang-undang nggak Pak masalah rokok di sekolah? Itu dilarang loh Pak. Sudah ada aturannya permen loh Pak. Ada permennya, peraturan Menteri Pendidikannya ada itu. Iya sudah ada aturannya Pak. Masa Bapak nggak memahami hal ini sih Pak? Bapak sekolah apa sih Pak Gubernur? Heran aku sama sekarang ini manusia sekarang ini, jujur. Gua harap sih tolonglah ini harus ada pembinaan lah, itu yang gua harapin lah Pak. Itu deh. Oke, siap. Itu aja saya bilang. Siap, Thank you. terima kasih. Selamat pagi, Pak Safem. Selamat pagi, Nek Nena. Nah ini, Segengenjang Ibu Peri. Mbak Vina, gimana melihat kasus ini Mbak Vina? Ya ini yang kasus di SMA ya. Ya SMA 1, ya Lebak Banten.
Capseknya Bu Dini kalau nggak salah ya. Dini dan Indra ya, pelajarnya ini. SMA itu kan range-nya Mbak itu remaja ya, remaja antara 16 sampai 18 ya, itu kalau idealnya biasanya sih ya, itu remaja dewasa. Jadi ini dilematis Mbak antara penegakan disiplin di sekolah dengan kekerasan ya. Jadi sejauh mana kekerasan, batas kekerasan gitu ya Mbak ya. Kalau istilahnya guru itu digugu dan ditiru gitu kan ya Mbak ya. Nah kalau untuk kasus ini ada beberapa catatan. Pertama, kita sekarang krisis kejujuran ya. Lalu langka sekali, kejujuran itu mahal Mbak. Karena ini kontroversi ya. Statement dari Capseknya sama pelajarnya ini, siswanya ini berbeda ya, versi berbeda. Apapun itu versi yang berbeda ya, kalau bohong ya itu urusan mereka masing-masing sama Tuhan ya. Tapi di sini pasti ada perbedaan, jadi saling pembenaran. Dimanapun juga Mbak, itu kan sudah ada aturannya. Berarti tidak ada pembenaran seorang siswa itu bisa merokok, apalagi dia kan masih di bawah umur. Catatan KPAI itu sebetulnya anak di usia di 18 tahun itu ya, di bawah 18 tahun masih anak-anak ya, batasnya mungkin 17. Jadi ini kan kenapa bisa merokok dan kenapa bisa ada warung yang mungkin radiusnya kan sebetulnya aturan itu di kita ini ada untuk dilanggar. Kenapa bisa ada warung yang mungkin radiusnya kan kalau lebih dari 200 meter katanya ya, 210. Kenapa bisa ada jual rokok di situ begitu? Kalau semua aturan mau ditegakkan memang ya semua protes mungkin ya Mbak ya, karena memang disinilah saya mencermati kualitas sumber daya manusia kita itu masih jauh Mbak, rendah dari disiplin ya, krisis kejujuran. Mungkin kedepannya kurikulum budi pekerti ya. Dulu kan ada ya budi pekerti, etika. Dulu etika itu norma yang tidak tertulis. Itu budi pekerti perlu ditambahkan ke dalam kurikulum ya, diselipkan ya budi pekerti. Jadi bagaimana anak tahu sopan santun ya, dan dia kan melapor ke orang tua ya. Saya ditampar mungkin merokok, lalu orang tuanya langsung dia lapor ke pihak berwajib ya. Di sini catatannya orang tua tidak ada sekolah parenting Mbak ya. Jadi mungkin kalau di gereja mungkin kalau di gereja saya itu ada pembekalan ya, kalau pranikah itu ada khusus perkawinan, tapi tidak semua mungkin keyakinan ini menerapkan ini, tapi tidak bisa dengan Mak Bedundo itu parenting skill itu kan memang tidak dibekali ya. Orang tua itu tidak dibekali. Mungkin ini ke depan PR-nya BKKBN juga ada ya, badan BKKBN itu. Jadi bagaimana membuat seminar parenting mungkin ya, yang bisa dengan durasi berapa lama gitu ya, karena memang tidak semua orang tua. Kalau saya jadi orang tuanya, anak saya lapor merokok loh, berarti ketahuan tuh ngerokok, kenapa kan bisa merokok, iya kan? Nah kalau untuk penataran Mbak, sebetulnya ya guru, kebetulan almarhum mama saya itu guru ya, jadi antara penegakan disiplin itu kalau dulu ya Mbak ya, mungkin beda ya pola asuh tiap keluarga pasti berbeda ya. Contoh misalnya ya, kalau anak-anak zaman dulu ya itu dipelototin tuh udah takut loh Mbak ya, jadi tidak perlu tangan maju gitu ya. Nah anak sekarang kan ini sudah ketahuan dia lari kan, katanya ya versinya ya, dia lari puntung rokoknya dibuang dan juga nggak ngaku gitu loh. Jadi ini sekarang sudah menurunnya krisis moral, tadi saya bilang krisis kejujuran dan sebagainya ya, yang dicontoh yang di atas juga ya Mbak ya, jadi masing-masing dari kita. Nah kalau kan sudah sudah di ini ya Mbak ya, sudah di yang lucunya memang Gubernur Banten menonaktifkan sementara, tapi akhirnya kan sudah dilakukan ya Mbak ya di kantor difasilitasi ya. Jadi mereka sudah saling memaafkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar ya kalau menurut saya. Ya kalau untuk disiplin mungkin tidak harus maju tangan ya. Tapi memang berbeda Mbak. Zaman dulu yang saya mungkin karena angkatan ya,
Itu keras Mbak. Ya, kalau ke anak laki-lakinya itu kalau bangun siang diguyur air. Ya, iya, tangi-tangi ya, kan coba tuh yang itu keras ya, udah tinggi besar gitu. Tapi kalau anak perempuannya sama anak perempuannya dia lembut gitu. Iya, keras Mbak. Itu kalau tapi emang zaman dulu beda ya. Jadi kalau yang saya udah bawa gesper itu ya, namanya tiny ya Mbak, gesper cuma digini udah pada takut itu. Jadi belum sempat dilempar itu udah pada kabur gitu. Emang. Pak desa iya. Jadi memang pola asuh tiap keluarga memang berbeda. Tapi apapun alasannya sebetulnya kalau Pak ya saya contoh lah ya, almarhum mama saya itu di sekolah ini saya bukan mama kamu ya, saya guru kamu gitu. Jadi memang disiplin, tapi tidak pernah ada maju tangan sih memang Mbak. Jadi hanya suara. Tapi ya saya dulu udah takut ya Mbak ya. Kalau anak sekarang tuh kayak nggak ada takutnya deh Mbak. Emang. Ya, iya, saya bingung gitu loh. Nggak ada takutnya. Jadi kalau kita keras, dia malah jawab gitu kan. Banyak yang begitu ya. Iya. Saya lihat gitu kan. Jadi ini apa gitu, krisis apa ya. Jadi kesopanan, etika, budi pekerti itu hilang. Jadi diri bangsa Indonesia sebetulnya dari sopan santun ya. Nah itu perlu, itu wajib. Nah kalau perlu juga ditambahkanlah kurikulum selain budi pekerti, kejujuran itu mungkin korupsi ya Mbak ya, tingkat budaya korupsi tingkat dari level bawah ya. Maksudnya budaya korupsi itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi kejujuran ini harus memang dipupuk dari usia dini. Baik, Betul. jadi tapi ini kalau nggak salah sudah saling memaafkan. Nah inilah ya, ini perlu dicontoh musyawarah dan mufakat, saling memaafkan. Saya rasa tidak ada yang benar ini, yang satu main tangan ya, yang satu juga melanggar aturan. Ini melanggar aturan, ini nggak ada pembenaran Mbak merokok di. Nah ini merokok ini saya juga anak-anak ya, aduh saya miris ya. Ini makin bertambahnya usia perokok pemula ya Mbak, bahkan dari SMP. Itu orang tuanya kemana ya? Jadi orang tua itu tidak hanya kerja keras untuk anak hanya dijajali mungkin uang jajan yang banyak, fasilitas yang mewah, tapi perlu quality time. Iya, oke. Iya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vina. Selamat pagi, Pak Teddy. Selamat pagi. Iya, silahkan Pak Teddy. Cemen lah itu anak. Ya dikit-dikit lapor cowok kayak gitu. Cemen banget sih. Cemen doang, ganci lo kayak gitu doang lo. Sambil gulung baju, Pak Teddy sambil gulung baju. Pegangin, teman-teman pegangin. Beraninya ngadu-ngadu. Berani ngerokok kok ngadu ya nggak? Itu nih kalau misalnya mau formal ya gurunya ya salah lah, istilah aturan ya. Kalau susah aturan salah lah dia. Emang kalau menurut saya sih itu kan masalah bukan kayak disabet sampai luka atau ditonjok atau ditendang, itu kan beda lah. Oh itu ya udah pasti nggak boleh ya. Ini kalau cuma tampar, kalau nggak sampai gimana banget ya harusnya orang tuanya juga inilah sadar lah anaknya salah kok. Iya, kalau anakmu Kenapa kira-kira dibela? gimana Pak Teddy, kamu apain? Oh biarin. Gue bilang lalu bego. Kalau gue beliin satu slop, pesen ngerokok depan gue habisin. Enggak, jangan. Biarin aja. Biar ngerasain. Gue bilang lu bego, ngapain lu rokok di situ? Dari tau nggak boleh kan? Oh jadi Lu boleh rokok kalau di luar. jadi boleh kalau nggak di situ. Lu kalau di luar rokok beli sendiri, makanya gue beli. Iya. Yang saya Cari heran. duit sendiri lah. Iya. Lu nggak cari duit buat beli rokok, enak aja lu cari duit sendiri. Nah itu makanya orang tuanya terlalu manjain anak kayak gitu. Jadi kalau anaknya salah dibela, ntar tambah parah. Dikirain dia nggak salah kok, ya kan? Dia udah itu ntar dia bisa tambah ulangin lagi. Jadi orang tuanya aja itu juga harus dididik ya. Tapi katanya terakhir udah ini ya. Udah damai sih, ya. udah damai sih. Cuman kita belajar dari hal ini ya, karena kan banyak sekali memang kejadian-kejadian seperti ini. Yang disayangkan adalah kemudian ada demo ya kan, kemudian justru orang tuanya kok nggak introspeksi, malah komplainnya karena kepala sekolahnya itu. Harusnya yang salah kan siapa, sumbernya siapa, harusnya gitu dong ya kan. Terus dari Pemprov sendiri menonaktifkan gitu. Nah hal seperti Pemprovnya kok bilang dia
mau nyaingin itu Pak Purbaya, apa hubungannya Pak Purbaya ya? Mau melakukan Belum. gebrakan mungkin. Pikirannya gimana? Jangan cuma Pak Purbaya aja yang bisa, saya juga bisa. Di hubungannya apa? Mau cari sensasi juga kayaknya dia. mungkin itu bener itu. Iya, mau ikut viral dengan cara gratis gitu. Oh, Bisa iya. mungkin lah. Nggak cuma Pak Purbaya doang yang ngetop di TikTok, gue juga bisa dong gitu ya. Tapi saya nggak tahu peraturan, maksudnya form legalnya loh. Maksudnya kalau misalnya dari pendidikan anak murid begitu, hukumannya apa gitu loh? Apa cuma dipanggil orang tua atau misalnya boleh misalnya diskors atau di nilainya dikurangin atau apa, saya nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya mau aman ya lain kali dikasih gitu aja sih Manena. Soalnya dikit-dikit lapor, dikit-dikit aku aduh kayak ini anak kecil gimana ya, dikit-dikit lapor. Pada SMA ya. Oh. Itu ya kalau gue yang gue tantangin anak gue. Oke lah, siap, Manena, thank makasih. you Pak Teddy. Selamat pagi Pas FM, kakak nomor 2. Gue manggilnya Pastinya selamat pagi ya buat semua pendengar, pastinya sehat selalu ya, sukses, luar biasa semangatnya, tetap pagi-pagi dapat pencerahan, naik turunin adrenalin kita nih Pas FM. Iya Ibu, apa nih Bu, luar biasa itu ya, Provinsi Banten ya. Lebak Banten. Iya, Provinsi Banten kan kemarin lagi dapat sorotan tuh yang Pamulang kan. Iya. Ya, yang pertama pastinya begini, prinsip dasar nih kan negara hukum katanya. Itu cuman lagi-lagi cuma stempel. Kalau emang negara hukum, harusnya di semua lini kegiatan, semua lini sektor interaktif antara manusia satu dengan manusia yang lain, warga negara satu yang warga negara ini setiap melakukan aktivitas semua diatur. Harusnya itu prinsip dasar kan, dan semua emang sudah kalau secara turunan dari penjajahan dulu, dari zaman VOC, dari zaman apalah sampai runutan kita merdeka itu di amandemen dibakukan dalam sebuah konstitusi, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada segala macam, dan akhirnya muncullah Kepres, Kemen, apa semua sampai peraturan bupati, peraturan dari gubernur bupati, turunan runutannya sampai ke kementerian masing-masing, sampai ke di masing-masing sekolah, dan harusnya itu ada SOP gitu kan. Kalau misalnya kegiatan organisasi ada ADRT, kalau perusahaan yang sudah dibawakan ada peraturan perusahaan. Di situ semua tersirat dan detail per ayatnya. Cuman masalahnya SDM kitanya ini nggak pernah ada penetrasi buat konsekuensi. Jadi jangankan kepala sekolah atau jangankan siswanya deh yang punya status, kan itu status ya Bu. Kepala sekolah status, terus siswa juga dia status. Presiden, menteri pun hari ini kadang nggak tahu dia lagi ngelakuin apa. Jadi betul yang orang-orang kita rame-rame bicarakan bahwa negara ini udah nggak karuan, udah nggak lagi pada keharusan untuk bagaimana menyikapi masing-masing. Bahkan sebuah people power dalam di kegiatan belajar mengajar pun jadi absolut, jadi mutlak, jadi bisa mengintimidasi sebuah keputusan, sebuah aturan, sampai akhirnya kepala sekolah pun yang harus dikorbankan untuk nama besar, untuk supaya ini nggak jadi bahan pembahasan. Sebetulnya momentum buat jadi besar kan begitu. Kita perlu ada peristiwa, Ada trigger ya. ada peristiwa, momentum dibangun dan dibahas kan, buat biar masing-masing bisa tahu diri. Dan kalau 600 itu anak mogok, ya bubarin aja sekolahannya. Dan ketahuan apa yang mau diajarkan ke siswa. Kalau misalnya mahasiswanya mereka baru berangkat mencari karakter, mencari wawasan, mencari keilmuan, tiba-tiba dengan kondisinya sendiri dia bisa melakukan itu. Dan sayangnya si penyelenggara pemerintah baik di provinsi sampai ke pusat justru ini
ini jadi mencerminkan lah bahwa masing-masing kita itu di mana. Kapasitas tuh betul-betul nggak bisa merefleksikan bahwa status harus seperti apa, jabatan tuh apa makna dari jabatan yang di hari ini. Mereka cuma cari aman, mereka cuma cari makan, mereka cuma cari hierarkinya setoran karena sudah ewuh pekiwu dijadikan kepala apa namanya, ya biasanya tuh ada yayasan apa gitu ya kan ya, ada yayasan ada apa gitu, ewuh pekiwu lah, titipan gitu. Jadi ada satu telepon bilang ini begini, mereka follow. Apapun walaupun prinsip dasar yang harus dicederai. Saya rasa prihatin, betul-betul prihatin melihat ini. Kalau sebaiknya sih kalau misalnya teman-teman atau kita semua dihadapkan dengan kondisi ini, fight, lawan. Sekali lagi saya komitmen, semua berangkat dari kita pribadi, kita masing-masing dulu. Baru kita bisa memaknai apa artinya perubahan. Terima kasih, selamat pagi cintaku. Matur nuwun. Dede, selamat pagi. Pagi kakak. Nah, Sedikit aja deh kak. Kalau Oke. tadi Teddy udah bilang cemen, nanti saya lanjutin. Saya ngomong gini, badan lu tinggi gede, rambut lu gayanya udah kayak spanduk seafood kaki 5, enggak? Tampang boleh sangar kayak trotoar, enggak? Kena tangan perempuan lapor sama mamanya, lu kocak tau nggak lu? Aduh, lu laki apa, enggak? Ngadu ke emak, aduh. Kalau gua bapak lu, gua tampol lu balik lu asli ngerok. Udah gua makasih sama guru lu udah bisa ngenabok lu, kagak, ya enggak? yes. Namanya lu ngelanggar, guru tabok lu itu wajar. Kalau orang tua nggak mau lu dididik, bikin aja sekolah sendiri, kagak? Tuh orang tua ngaco, lu udah kasih tanggung jawab ke sekolah, kagak? Dididik sama sekolah. Emangnya gue tanya, dia tabokin lu sampai memar-memar, sampai ijo, sampai apa? Lu mau gue injek sekalian lu kalau ngerokok. Belum bisa cari duit dan ngerokok, enggak? Itu aja dulu kak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Setiawan. Saya sehat. Pak Setiawan sehat ya. Wah, Jumat ya, Mbak. Silakan Pak Setiawan, silakan. Saya baru aja dapat penumpang orang Detikfood Oke, dan ngobrol-ngobrol nih mengenai topik ini. siap. Terus? Ternyata katanya ceritanya sebelumnya pernah ada kasus juga yang serupa di Sumatera Selatan ya. Katanya ada orang siswa yang bawa anak pejabat yang bawa mobil ditegur oleh bapak ke sekolahnya ya. Terus ya itu kena persekusi dia, itu dia sekolah. Kepala sekolahnya juga kena gitu. Berpikiran juga kayaknya. Sampai akhirnya dibalikin lagi. Jadi kasus-kasus seperti ini kayaknya bukan cuma satu kali ya, udah beberapa kali ya, termasuk yang tempo Lah, di itulah kenapa. Sulawesi itu kan juga kan. Tapi yang jadi isu sebenarnya adalah apa? Penegakan hukum di Indonesia nggak jelas, itu ya, hukum nggak jelas, itu yang membuat jadi masalah seperti ini. Kalau harusnya kan kalau zaman dulu kan kita zaman anak kita kalau kecil ada istilahnya pelajaran budi pekerti ya. Mbak Nena mesti ngalamin nggak? Ngalamin, masih lah, masih ngalamin lah. Itu yang harusnya yang ya sekarang yang jadi masalah yang kasihan juga orang tuanya juga udah nggak ngerti budi pekerti ya, jadi aneh. Betul. Jadi gimana ya anaknya bisa punya budi pekerti kalau orang tuanya malah kebelain yang anaknya yang notabene udah jelas salah gitu kan. Dan saya yakin sebetulnya nih nggak baru sekali ya sampai terjadi seperti ini tuh, pasti udah sempat diingatkan ya, ditegur ya. Tentang sebelumnya yang orang penabur ya, dia bilang katanya yang jadi parah kan, tadi Bu Mila udah sempat singgung juga bahwa murid-murid yang dari sekolah yang sebelumnya itu, sekolah SMA itu mau diboikot loh oleh pengusaha. Pengusaha. Iya, jadi nggak diterima jadi yang lulusan situ kan, ngeri juga itu. Jadi artinya jadi merembet kemana-mana kan sebenarnya kan. Kasihan kan gitu loh, gara-gara satu orang ini semua jadi kena getahnya. Iya nggak? Itu yang jadi masalah. Jadi pertama-tama harus ditegaskan mengenai hukum itu harus jelas.
Dan memang di Indonesia kalau udah memang mau arah ke arah viral-viralan, udah sekalian aja kita semua pemilihan presiden, pemilihan DPR pakai itu aja, diskon aja, udah, sehingga benar-benar hukumnya hukum berdasarkan popularitas jadinya kan. Atau mungkin perilaku sok-sokan ini udah menular ya ke bawah. Gemes gue juga terus. Ya udah, yang saya mau angkat topi dulu deh buat Pak Posman. Ini bagus banget hari ini. Thank you Mas Yawan. Oke, kakak nomor 2 masuk lagi nih. Iya, gue mau titip. Kalau Kementerian Pendidikan itu sama kebudayaan nggak sih masih? Kementerian Pendidikan kayaknya enggak ya. Udah pisah deh. Pendidikan top. Iya, kemarin kan gitu. Kemendiktiristek kan sekarang gitu kan. Oh, Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Udah pisah deh. Ya, habisnya kan udah ada willing ke sana kan? Yes. Jadi kan tapi kan khawatirnya cuma nama. Jadi gini, izin para pembesar di Kementerian Pendidikan yang concern sama ini. Ini kan dari beberapa kasus yang viral di media sosial yang menjadi katanya momok negatif, justru malah jadi tiruan. Kalau nggak begitu nggak keren. Saking kedekatan guru yang akhirnya guru nampar murid, guru ngebawa murid ke kamar, guru ngeksploit murid ngapain guru gitu. Ini kan udah nggak sesuai dari jalurnya ya, ya nggak? Anak-anak kita juga kan nantinya masih akan mengenyam kurikulum yang kayak beginian kan? Iya nggak? Makanya kenapa sekolah favorit itu jadi pilihan karena dianggap independen, nggak ngacu sama kurikulum yang basisnya budaya. Apa nih yang mesti kita sama-sama sepakatin? Budaya kita hari ini apa sih? Apa perlu ada revolusi kaitan pendidikan? Iya nggak? Iya, yes. Masalahnya, gue punya anak 5, Bu. Gue anak 5, asli. Gue anak 5 dari mulai sama yang satu. Pokoknya gue anak 5 lah. Lu jangan mancing lah. Kalau gue anak 5 nih ya. Yang itu, yang prospek. Di mana-mana itu conversion rate ya kan? Oke, lanjut. Jadi emang yang 2 nih private. Yang 2 masa harus private kan. Yang paling besar emang lagi fokus sama institusi university ala kebudayaan kita lah. Dan gue memang selalu menekankan gini ke mereka. Papa nggak peduli sama nilai kamu, tapi ketika kamu nggak bisa connect dengan apa yang kita bahas, saya selalu diskusi sama dia kaitan apa hal lah yang kaitan bahasan di dalam bahasa Eva pun saya angkat ke dia buat bagaimana respon dia nih. Hari ini pendidikan kayak apa, ukuran saya ke situ. Jadi nggak lagi nilai dia mau gimana, gue nggak peduli. Mau ujian dia jelek, gue nggak peduli. Jadi bukan reaksi ketika bukan akademis aja ya, nilai akademis aja tidak itu ya. Oke, terus. Iya, jadi ketika performan dia untuk mengkritisi hal, ya di situ KPI-nya. Yes. Kalau emang ternyata enggak, kita kan kebutuhan ya, by minute ya. Tapi ini kan sekolah lembaga-lembaga kan basisnya kan kadang komersil, kadang pengabdian, kadang pelayanan. Tapi kok nggak nyampe. Ya Allah, itulah. Ini prihatin loh, ini serius. Jadi makanya gue kenapa harus telepon 2 kali kaitan pendidikan. Ini menyangkut masa depan ini, kita mau kemana. Betul. Yang hari ini kenapa kita susah makan, yang hari ini kita pada korupsi, yang hari ini agama dijadikan buat menyangin perut, ngeksploit apapun itu. Ini karena pendidikannya hancur. Dah gitu aja. Selamat pagi Pak Hendri. Jadi gini Kak, problemnya itu dari hulu sampai hilir. Sekarang saya masuk. Mulai dari keluarga sampai ke pemangku kepentingan, Kak. Jadi di pemangku kepentingan tuh nggak punya master plan, nggak punya roadmap. Tadi kan abangku ngomong, nggak punya kebijakan jelas. Pejabatnya nggak menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 45. Ini kayak kerusakan yang pelan-pelan namun fatal, Kak. Menghancurkan jadinya. Jadi terlihat apa tuh? Aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Tadi bilang hukum yang amburadul ya, Kak ya.
masifnya pejabat yang korupsi. Ini kan jadi menciptakan satu kemunduran terus di negara ini. Tadi udah di stated very clear, Kak. Terus belum lagi kalau anak pejabat, Kak. Waduh. Parah, Kak. Ortu yang nggak ngedidik plus anaknya si pejabat, wah bakal lebih parah lagi ini barang, Kak. Ya gimana orang ortunya juga nggak terdidik? Nah itu dia, Kak. Dia bapaknya itu ngemis dari negara, Kak. Nggak? Jagoan petang-tang petenteng, padahal makan dari sedekah gitu loh. Kalau dihitung asetnya dia, dihitung boro-boro, Kak, di Tebet tuh banyak contoh kagak malu, Kak. Dihitung dia punya penghasilan bisa beli rumah itu, kalau dihitung cicilan kayak wus, Kak, sampai kiamat juga nggak bakal lulus, Kak. Kalau dari nggak bakal lunas itu barang itu, Kak. Nah sekarang kalau orang tuanya tadi Prof Andreas pagi udah ngomong panjang lebar, Kak. Saya sih ngomongnya gini, Kak. Kalau dibilang dunia kerja udah nahan, dunia pendidikan tuh PTN tuh pantengin nih muka-muka yang begini-begini nih. Ya, nih ini calon-calon mahasiswa yang mentalnya mental tahu, mental tempe nih, ya nggak? Dididik moral nih buat orang tua. Moral tuh anak lu didik dari rumah dulu lu ajarin punya akhlak, punya adab, ya nggak? Mendidik karakter anak lu tuh dari rumah, bukan di sekolah. Yuk parents semua bijak kita di sini. Kalau namanya disiplin itu disiplin ya supaya anak lu berguna dunia akhirat, ya Kak ya. Yes. Ini ortu ngerasa sok pinter yang keblinger jadi pelindung, Kak. Anak di sekolah guru nampar, kalau saya suruh tampar lagi bolak-balik, ya kagak? Yes, malah tungguin ya, tampar depan gue, Bu. Daripada gue yang injek, mendingan yang tampar, Bu. Kalau gua, tangan gua, anak gua bebas mau gua apain, ya kagak? Oh iya. Ini kan nggak ada yang salah. Ditambah ketololan dari Pemprov. Tolol ini. Lu tanggung aja biar tololnya sekalian. Lu bikin ruang khusus buat ngerokok di sekolah itu aja sekalian biar gila, ya kagak? Sekalian ya dikasih tempat. Jadi kalau gila itu maksimal sekalian. Bikinin ruang khusus buat anak-anak yang mau ngerokok. Habis itu lu bikin lagi ruang khusus buat mereka main judi. Pas mata pelajarannya. Ya, pas mata pelajaran. Habis itu kantinnya lu jualan miras sekalian, ya kagak? Rasain. Terus lu goblok, namanya lu tuh gobloknya udah keterlaluan gitu loh. Terus orang tua sayang anak, akhirnya apa? Anak itu rusak karakternya. Kita lahir 70, 80, 90 tuh mentalnya baja, Kak, bukan ngomong ya, Kak ya. Dihajar pakai ban pinggang, pakai penggaris, timpuk hapusan, cubit sampai ijo, Kak ya. Hormat bendera sampai klenger, Kak. yes. Gue udah ngalamin, Kak, itu semua. Yang ada disyukurin sama bapak gue. Ditambahin gaplokan malah iya. Nah sekarang digini ortu, ini tuh ortunya kalau gue pakai istilah brekele, Kak. Kak Edi dong, brekele. Penyanyi. Nggak punya tanggung jawab, nggak punya attitude. Jadinya lu ngehasilin generasi sampah buat di depan nanti. Nggak bisa begini, Kak. Yes. Lu merasa lu bener, sekarang lu minta maaf, enak aja lu. Kemarin lu petang-petang petenteng mau ngelakuin langkah hukum, ketika lu nggak terbukti, gua bisa tuntut juga lu perbuatan tidak menyenangkan, kan nggak bener, Kak, ini. Dan ini sudah viral di sosial media, di mana ini jejak digital sudah ketangkep di seluruh dunia. Orang tua model begini harus diapain gitu loh. Negara kita ini emang aneh, Kak. Kenapa? Nggak apal Pancasila jadi duta Pancasila. Pemakai narkoba jadi duta narkoba. Bentar lagi nih siswa jadi duta rokok, lu goblok, ya gak? Rasanya kegoblokan gua itu menyala abis nih, Kak. Udah.
Mendingan Pemprov angkatnya anak jadi duta rokok besok, enggak? Atau dari kepala daerah aja. Aduh, Makin kacau. Aduh. Udah, saya sementara ini dulu. Nanti daripada gue ini ya nggak kayak itu aja deh. Keling gue. Selamat pagi Mbak. Matur nuwun sudah menunggu Ibu, lagi seru banget ini. Monggo silakan. Sudah diwakili seluruhnya dari mulai Bu Vina sampai Dedek Tony kedua kalinya. Cuma nambahin dikit aja deh, kan terakhir-akhir ya. Biasanya banyak, cuman ini dikit aja. Sebetulnya saya sih sependapat semuanya, apalagi Dedek Tony mantap banget saya. Cuma gini loh, yang soal Bu Vina tadi katanya apa PMP dan moral akhlak itu nggak bisa pakai hanya seperti narasi atau teori di buku, dibukukan, dipelajari di sekolahan. Karena begini, soal moral akhlak itu benar Dedek Tony dari ibu, dari rumah. Itu guru pertama. Soalnya anak saya itu juga kan guru ya, guru tapi di pesantren tapi guru kimia. Itu juga saya wanti-wanti karena anak saya itu perfect banget. Karena apa gini, dari kecil itu saya dudukkan supaya anak itu berakhlak dan berkarakter gitu. Ketika saya di rumah itu ngajarin anak sedisiplin mungkin supaya anak-anak itu benar-benar menjadi generasi yang gimana gitu ya, sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata begitu saya nyari sekolahan yang bagus, katanya bagus. Yang pertama masuklah TK 0 kecil. Sampai di rumah, pulang dari sekolahan itu protes. Bunda apa? Kok tadi di sekolahan kok nggak apa-apa, nulis nggak bagus, gambar nggak bagus, nggak apa-apa. Soalnya di rumah saya ajarin mulai nulis, mulai gambar, mulai itu bagus gitu, sudah bisa 0 kecil itu. Ternyata protes dari kecil. Dan sekarang ketika dia jadi guru, melihat murid-muridnya itu kayak gitu, heran dia gitu loh. Saya bilangin gini, ya kalau kamu mau jadi guru itu harus modalnya sabar, banyak istighfar di dalam hati, nggak usah mulutnya komat kamit. Jadi kalau memang nggak suka sama murid udah biarin aja, nggak disimpen dendamnya, udah curahin ke bunda. Yang penting kamu manfaatkan ilmu yang kalian dapat itu untuk ditransfer ke, nggak usah diajarin deh yang soal etika, karena etika itu perlu contoh langsung implementasi dari diri seseorang. Kan sulit Mbak Nena, ya kan? Nggak bisa. Jadi kalau ngajar supaya etika, supaya akhlak, nggak bisa hanya sekedar teori dan pelajaran bahasa. Itu hilang di kepala anak-anak, apalagi sekarang. Udah deh, gitu aja. Matur nuwun Ibu Aida. Matur nuwun sangat untuk insight-nya. Pak Wandi, selamat siang. Selamat siang Bu Anita. Iya, ini silakan. Sepertinya secara internal ini nggak tahu tentang kekerasan dengan ketegasan. Ini gurunya juga, wali murid juga harus sepakat. Begini, bikin aturan main, bikin poin, momen merokok poinnya sekian, memukul sekian, minuman keras sekian. Mamanya udah mencapai 100, itu kesepakatan bersama. Anak itu dipecat, tidak usah ditampar, tidak usah dipukul. Pokoknya ada rapat dewan wali murid dengan guru. Jadi itu dua-duanya senang. Kalau mama ya melanggar poin, mama merokok, poinnya 90. Tinggal satu lagi, 10 lagi. Mama aja melanggar lagi aturan, ada nilainya 10, mama aja melompat pagar sekolah, langsung diberhentiin. Jadi nggak ada kekerasan di sana. Jadi harus pakai poin. Jadi ini dilakukan oleh guru sekolah-sekolah Katolik. Sekolah Katolik memperlakukan seperti itu. Anak bandel nggak ditempeleng, nggak ditampar, enggak. Cuman dilihat, kamu poinnya sekian, kamu telah memukul anak temennya, ini poinnya sekian, kamu melakukan lagi sekian, habis sampai 100 poin, langsung dipecat, dikeluarin dari sekolah. Jadi nggak ada lagi rasa demo segala macam. Nah, guru dengan murid itu, tapi ada kesepakatan antara dewan guru dengan wali murid. Iya. Nanti kalau mau dipecat itu rapat dulu antara guru dengan orang tua murid yang mau dipecat. Begitu. Jadi
jadi aman, jadi nggak ada kekerasan di sana, tapi ada ketegasan. Jadi antara beda dengan tegas dan keras. Iya. Kalau keras memukul, menampar itu zaman dulu, zaman kolonial, zaman sekarang enggak. Itu harus kreatif gurunya membuat peraturan internal, tapi disepakati oleh wali murid. Jadi tidak lagi ada saling marah-memarahi, saling kesal mengesal, itu nggak ada. Karena guru dan murid itu harus belajar dengan baik, dengan sopan santun, dengan budi pekerti. Dia merokok nih, mama nilainya 90 ya. Kenapa? Begitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Wandi atas komentarnya. Akong Yansen, Uan. Komentar saya mas, saya kan tinggal di Jakarta Pusat ya. Itu memang kita punya SD negeri, terutama negeri itu udah kacau wanita. Naik motor bertiga berempat, gembut-gembut, nggak pakai helm. Sebelum masuk sekolah di bawah pohon mangga ngerokok. Udah rahasia umum, udah nggak ada lagi. Cewek juga gitu. Pokok negeri boleh Jakarta Pusat. Nggak tahu deh daerah lagi. Oh Jakarta Pusat udah kacau dari. Sekarang saya kesel ya, saya naik motor ya, saya omelin dong. Sampai naik motor merokok. Nah, itu negeri. Emang kita punya pendidikan mah dari dulu udah amburadul. Iya. Saya nggak salahin sekolah atau guru. Departemen pendidikannya kacau semua. Ganti menteri pendidikan, ganti peraturan, termasuk agama juga kacau. Saya nggak jelekin bangsa kita. Memang bukti. Coba datang ke pagi-pagi kan, jam sekolah kan, Jakarta Pusat, Kemayoran di mana? Mau atau begitu amburadul. Pokoknya nggak ada beres, nggak seperti anak sekolah tuh. Bisa dibilang tuh tukang sampah tuh. Nah itulah kacau gitu negeri kita. Benar-benar kacau di negeri ya. Itulah sebelum masuk sekolah ngerokok dulu di bawah pohon. Gitu. Ya, sekian Anita. Oke. Uan juga, Kong Yansen, terima kasih. Penelpon berikutnya dengan Pak Henry. Selamat siang. Siang Mbak Mega. Anita, Pak Henry. Mbak Anita, masalah anak sekolah ya Mbak ya? Iya. Ya. Demo ini. Yang saya takutkan nanti perusahaan pada blacklist, perguruan tinggi pada blacklist, SMA tersebut ya. Itu kasihan kalau benar-benar terjadi. PTN perguruan tinggi negeri pada blacklist nih, ditunjuk, SMA ini jangan kau terima. Nanti ada perusahaan lagi bilang jangan kau terima SMA ini. Kita minta diusut lah itu yang menggerakkan demo sampai 600-an ya Mbak ya. Iya, 630. Ya, diusut siapa provokatornya, siapa penggedenya. Nah, jadi itu karena zaman saya dulu Mbak ya, zaman saya 80-an dulu Mbak, saya saja SD begitu masuk, saya dilempar sama penghapusan sama orang tua saya sekitar kelas 5-an. Saya mengadu ke orang tua saya. Bukannya saya dibantuin, malah saya di kuping saya malah dijiwik sambil dimarahin. Ya udah, sampai SMP saya begitu lagi. Fisika, matematik saya dijiwik, di ininya ditarik nih pinggang kita sampai cubit kecil tuh sama guru fisika, sama guru matematik. Kita udah takut. Kenapa kita takut? Karena kita yang salah. Iya. Jadi kalau dulu benar-benar, makanya saya bilang ini peraturan sekolah ini sekarang siapa yang punya aturan? Siapa yang membuat? Siapa yang punya kebijakannya ini? Nggak jelas kan? Iya. Sampai Pemprov, padahal sekolah swasta, Pemprov turun tangan. Memang dia mengeluarkan sertifikasi. Harusnya logikanya, harusnya yayasan dong. Ketua yayasan yang ngambil alih, bukannya Pemprov. Kecuali kalau negeri. Ya enggak? Ini swasta. Kenapa kalau Pemprov sampai sejauh itu dia bisa mengambil alih kayak begitu? Bicarakan dulu sama ketua yayasannya. Iya. Jangan ujuk-ujuk karena mentang-mentang negara. Soal dia yang punya kuasa. Ya? Iya. Jadi harapan saya sih, ini yang provokatornya ini diusut tuntas lah. Oke. Jangan ke depannya, saya sama anak saya aja Mbak. Saya bilang, kamu kalau salah, jangan ngadu saya. Kecuali kalau nilaimu bagus, kamu menghadap saya. Kalau kamu diapa-apakan sama guru, hadap. Ya saya bilang gitu. Kalau salah,
jangan kalau mau ngadu, kecuali nilai mau bagus, menghadap ke saya, apa yang masalahnya? Iya. Saya cuma bilang, nanti akan saya bertemu sama gurunya. Saya cuma tukar pikiran saja. Iya. Iya, memang kau yang salah. Walaupun kau nilai kau bagus, jangan kau semenang-menang. Seolah kau hebat, jangan. Saya begitu ke anak saya. Jadi anak-anak saya kalau nilainya jelek, nggak akan mereka berani. Kalau nilainya bagus, mereka ngadu ke saya. Ya kita pertemukan. Kita nggak main keras-kerasan. Jadi berpikir logika saja lah. Kalau sekarang ini kan seolah saya yang punya kuasa, saya yang punya wewenang. Iya. Jadi udah carut-marut lah kita ini, pendidikan kita ini ke belakang ini. Karena nggak jelas yang megang-megang kekuasaannya. Saya berharap Menteri Pendidikan kita ini kan orang Muhammadiyah, Pak ini ya, Profesor apa, Mbak? Menteri Pendidikan kita Pak Profesor apa ini yang dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini dirubah lah, dibikin aturan yang jelas lah. Karena kalau begini terus ini dunia pendidikan kita kayak begini terus. Karena ke belakangnya ini kan, waduh, memang udah amburadul lah kita semua di sekali ini. Begitu saja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Henry atas komentarnya. Pak Jamusuka, selamat siang. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Iya, pagi saya juga. Langsung saya to the point aja. Ini kan persoalannya kan guru namanya gurunya itu yang dikeroyok atau gimana sih? Aku juga kadang juga bingung dengan media ya. Intinya begini, kejadian ini adalah kondisinya itu mereka yang sekarang ini mainnya kurang bahagia, mainnya kurang luas gitu loh. Dulu ya kita itu lagi main gundu, kepala sekolah hanya pegang lonceng tuh, tek kita udah tahu, wah kita buat salah nih, langsung pada ngajir tuh. Nah, terus kedua, dulu kita sangat bahagia. Kenapa? Kita bisa lompat pagar, kita bisa ikut tawuran, ya. Kita main kelereng, jam istirahat kita makan kemana, kita rombongan. Tapi giliran di rotan, rame-rame loh. Jadi kadang-kadang ya, kita juga jadi pemain sandiwara. Pantat pada di rotan, belum giliran kena rotan, kita udah nangis duluan. Jadi dia nanti pas giliran kita dihajar pantat nggak terlalu kejam dibandingkan yang lain. Jadi ya, nah begitu laporan pulang ke rumah, jangan boro-boro dibelain, ditambahin mah mampus deh gue. Nah sekarang kan masalah merokok, udah tahu rokok dilarang toh, ya nggak, dilarang merokok sembarangan, ya nggak. Terus kedua mungkin gurunya, bukan, saya nggak sebut guru lah, oknum guru ini mungkin udah enek kali ya, mungkin sering ingetin, tapi mungkin dia namanya udah double ya, dengan emosi mungkin juga digampar. Tapi ya tetap aja guru adalah pahlawan tanpa jasa kan. Nah yang kedua, gue masih ingat ada apa namanya, ada statement dari KDM tahu kan, KDM Mulyadi, gubernur kan, dia bilang anak itu ada saatnya dipeluk, ada saatnya dilihatin, ada saatnya kita bete, ada saatnya juga kita kalau perlu kita gamparin. Nah sampai ada statement kalau gurunya sampai di ini muridnya nggak bisa diatur, orang tua ikut intervensi, gua tutup sekolah itu. Kalau perlu satu kampung nggak ada sekolah situ, ya itu STM KDM. Nah gua rasa kalau udah kejadian begini ya susah juga. Kedua yang sekolah di situ kan membawa nama baik sekolah. Nah aku nggak kebayang nih kalau yang nonton sekarang ini perusahaan itu udah pasti tulis nama sekolahnya ini, bisa jadi efek 600 murid itu masuk blacklistnya perusahaan. Wah jangan ambil deh dari sekolah itu, wah ini nanti jangan kita baru tegur dia, udah besoknya kadang pada mogok semua, ya repot juga. Oke, demikian. Ohayo gozaimasu. Oke, terima kasih Pak Jamusuka atas komentarnya. Selamat siang dengan Pak Teddy. Selamat siang Mbak Anita. Silakan. Iya, itu kan yang kena hukum wakil kepala sekolah ya. Kalau muridnya dikenai hukuman apa? Nggak kena ya. Malah diajak foto-foto tuh sama gubernur Jawa Barat tuh. Jawa Barat, Banten ya. Banten. Malah diajak foto-foto.
ini ngasih contoh apaan? Jadi orang yang salah itu jadi bikin terkenal gitu loh, atau mau numpang jadi terkenal juga nih gubernur nih. Ini masa contoh yang salah itu malah dikasih lihat ke orang semua, bukannya dihukum. Aneh nih. Berarti ada yang salah ini. Jangan gini loh, apa istilah, demi viral kan ada namanya black campaign gitu ya. Jadi istilahnya dia mau pakai cara yang berlawanan untuk menarik perhatian orang. Janganlah, bukan begitu caranya. Kalau mau terkenal gitu loh, bikin kesalahan malah bangga, lucu dong. Harusnya kan itu muridnya juga dihukum. Kenapa dibiarin begitu? Nah, kalau misalnya lain kali untuk mengantisipasi ini dibikin aja surat perjanjian gitu loh, ditandatangani orang tua. Kalau misalnya anak Anda melakukan pelanggaran ini, Anda bersedia dihukum apa? Kalau misalnya melanggar lebih parah, dikeluarkan dari sekolah. Berarti kalau udah tanda tangan berarti udah setuju. Udah gitu aja. Jadi jangan protes ntar kenapa nggak dikasih tahu atau gimana, kenapa tindakannya sampai harus dikeluarin, enggak. Jadi dibikin jadi jelas dari awal sampai akhir. Jadi kalau masalah kayak gini jangan terlalu diini-inin lah. Ya maksud saya bukan kayak pelanggaran gimana gitu loh. Dulu saya sekolah sih ada loh, kita kunjungan ke misalnya soal narkoba gitu kan. Kita dikasih pendidikan gitu loh, kenapa kerugiannya apa gitu loh. Nah nggak tahu deh kalau zaman sekarang sekolah gitu ada, atau misalnya dia jalan-jalan doang. Jadi kalau pergi itu bukan buat belajar tapi buat jalan-jalan. Nggak tahu deh yang sekarang itu masih ada nggak kayak gitu. Harusnya kan ini anak-anak muda ini kan harusnya dididik itu agar kelak itu ya menjadi penerus kita selanjutnya. Kan kita kan ya pasti nggak ada kan. Nah mereka selanjutnya mau gimana, karena negara itu ya harus kasih contoh lah gitu loh. Kayak orang dari kita ke Singapura pada nggak berani tuh buang sampah, ya kan, buang ludah segala macem. Ya sementara kalau mereka kesini mereka berani, padahal ya orangnya sama gitu loh. Makanya nih negara ini kalau ada pelanggaran kayak gini bukan dipamer-pamerin, harusnya dikasih hukuman gitu loh. Gitu aja Manita, makasih. Baik, terima kasih kembali Pak Teddy atas komentarnya. Pak Henry, selamat siang. Siang, Mbak. Silakan. Oh, itu SMA negeri, Mbak ya? SMA Negeri 1 di Lebak, Banten. Iya, SMA negeri. Saya pikir tadi SMA swasta, Mbak. SMA negeri. Jadi, Mbak, kalau saya bilang usut tuntas lah itu. Kok bisa sampai murid SMA negeri lagi 600 berdemo? Siapa penyandang dana? Siapa provokatornya? Anak sekolah merokok lagi. Satpol PP-nya kemana? Apalagi peraturan banyak, atau peraturan daerah, atau peraturan negara, kita nggak tahu lah. Kemana Satpol PP-nya itu yang digaji mau ngawasin peraturan daerah merokok itu, ya kan? Itu diusut tuntas. Satu yang saya ini kan nanti lagi, Mbak, itu setiap perusahaan setempat itu akan menolak. Satu itu. Kedua, PTN negeri juga mungkin akan menolak juga. Ditunjuk, oh ini SMA ini, jangan nanti ngapa-napa, lebih parah nanti. Ya kan? Waktu zaman kita dulu nggak ada kayak gitu, Mbak. Dulu kita disetkap, kita dilempar kalau memang kita salah. Ya itu saya bilang dari awal tadi, saya dilempar pakai penghapusan. Waktu di SMP saya dicubit kecil tuh sama guru matematik saya Tambunan, Batak. Begitu sama juga sama guru fisika saya. Saya ngadu ke orang tua saya, bukannya saya dibantu, ya ditambahin lagi saya. Ya karena kan ibaratnya orang tua kita dulu itu kan mereka sudah berterima kasih, udah dididik,
Iya. Kalau berbuat kayak begitu mereka salah lah, pasti nggak mungkin lah guru semua maunya saja punya aturan lah. Ya kalau tidak aturannya, ya jadinya kayak begini, jadi semau maunya semua. Makanya ini peraturan ini siapa yang buat ya Mbak ya? Kok sampai kepolisian pada turun, kok sampai pada demo dengan anak-anak cuman dibegitukan saja, ada yang diapakan, kok panjang urusannya. Harusnya pihak kepolisian juga ini harus mengusut tuntas juga ini, biar jelas apa tujuannya, apa maksudnya di dunia pendidikan ini, kok apalagi SMA negeri. Ya saya berharap Bapak Menteri Pendidikan kita yang sekarang ini, Pak Profesor inilah pokoknya dari Muhammadiyah ini, ya memang 10 ke belakang ini kita hancur-hancurkan semuanya tatanan pemerintahan kita ini sampai pendidikan hari ini. Nggak jelas semuanya, jadi anak-anak kita ini jadi pada brutal semuanya. Jadi berharap mudah-mudahan kalau Pak Menterinya nggak bisa mengambil keputusan, Pak Prabowo juga harus ambil alih dan ngambil keputusan juga, diusut tuntas itu. Nggak tahu polisi udah diusut tuntas belum ini Mbak? Sampai 600 loh SMA negeri demo. Nggak habis pikir saya juga kalau nggak ada penggeraknya juga ini. Iya kan Mbak? Iya. Belum ada diusut ya Mbak masalahnya Terakhir kepolisian sih juga. udah damai ya? Hah? Udah damai. Udah damai, Iya. udah damai, tapi kan mereka demo itu gimana kelanjutannya? Damai kan cuma itu, hukum jalan terus dong. Jalan nggak itu di hukumnya? Ya kan? Ya kepolisiannya gimana? Tegas gak dia? Itu harusnya mereka yang bertindak. Kalau cuma damai-damai saja, nanti semua orang damai, hukumnya dikesampingkan, ya jadi kayak beginilah. Carut marut kita semuanya. Itu saja deh Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali Pak Henry atas komentarnya. Selamat siang Pak Simamora. Selamat siang Mbak Anita. Iya, silakan Pak Simamora. Kalau siang hari ini saya berdiri di jalur oposisi nih Mbak Anita. Jadi begini, jadi kawan-kawan semua kan melihat dari tindakan yang dilakukan oleh murid ini merokok di sekolah ya Pak. Memang itu pelanggaran. Tapi kalau saya lihat yang dipermasalahkan ini, yang disorot ini, orang tuanya sampai melapor ke kepolisian ini bukan karena kasusnya, tapi itu karena pemukulan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini Mbak Anita. Iya. Jadi kalau kasus pemukulan seperti ini kan bisa menjadi presiden buruk Mbak Anita bagi dunia pendidikan kita di Indonesia ini. Ya. Jadi kalau sedikit-sedikit main pukul, ini dunia pendidikan kita ini emang mau kembali ke hukum rimba atau bagaimana? Jadi yang saya lihat ini memang kita tidak bisa lagi mengingat-ingat masa kecil kita dulu. Masa kecil saya memang amat gila ya Mbak ya. Jadi sistem militer kalau dulu saya sekolah, dia makan saja pakai waktu, 1 menit harus sudah selesai makan, terus bangun subuh, terus kalau tidak melakukan pekerjaan di asrama bisa kena hukum, kena rotan, tapi itu bukan dunia pendidikan yang sekarang Mbak. Ini sudah tahun 2025, jadi bukan masanya lagi. Jadi ada baiknya memang kan banyak Mbak Anita bentuk hukuman-hukuman verbal yang bisa diterapkan pihak sekolah, seperti berdiri di tiang bendera, atau membersihkan kamar mandi, atau berdiri dengan 1 kaki di depan kelas, supaya jadi contoh buruk yang tidak bisa ditiru oleh murid-murid yang lain. Dan itu bisa Mbak dilakukan, diterapkan di sekolah demikian, tidak harus baku pukul ya Mbak ya. Jadi seolah-olah barbar sekali ya. Saya juga menyesalkan juga apa yang dilakukan oleh gubernur saya yang tercinta ini, Pak Andra Soni. Memang setelah hidup di Banten ini langsung dia mengambil satu keputusan yang menurut saya memang keliru ya, langsung memberhentikan sepihak kepala sekolah, dan ini seharusnya tidak bisa menjadi contoh ya Mbak. Harusnya diturunkan dulu tim investigasi, penyelidikan. Kalau sudah benar-benar kepala sekolah ini memang bersalah,
baru diberhentikan, jangan ucuk langsung diberhentikan. Begitu Mbak, kira-kira Mbak Anita saran dari saya. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali Pak Simamora yang sudah berkomentar. Pak Edwin, selamat siang. Halo, selamat siang. Sebenarnya sih saya udah bahas juga sih ini pendapat ini sih tadi pagi sih. Masih soal kekerasan sekolah itu. Iya, betul, kepala sekolah, betul. Oke, ini pertama-tama cerita dulu ya. Saya dulu waktu sekolah, pastinya lah oke lah, ada masa-masa bandelnya juga. Oh iya, pasti. Saya juga pernah ngelakuin kesalahan juga di sekolah saya, hingga dipanggil orang tua. Apa langkahnya? Saya dimarahin sama orang tua saya. Tapi dari sini ya saya sadar, memang salah ya sudah. Lain dengan kasus sekarang. Apa-apa guru melakukan tindakan yang nggak baik apa semua karena anaknya siswanya melanggar aturan, apa polisi. Ini orang tua muridnya kok cemen banget saya bilang. Lucu. Memang ini udah jelas-jelas merokok di sekolah kan nggak boleh. Kan sudah ada undang-undang peraturan Kementerian Pendidikan. Betul. Ini juga gubernurnya juga nggak becus. Masa takut banget sama siswa-siswa kayak gitu. Pejabat tinggi masa nggak tahu aturan. Menteri Pendiknas punya undang-undang. Sekolah apa selama ini gubernur wakil gubernurnya nih? Iya, makanya gue heran ini sama sekarang ini. Iya. Makanya kan sampai saya dapat berita terbaru. Itu aja sekarang sampai jadi bahan tuh. Jadi katanya kalau suatu saat yang murid ajaran baru yang udah lulus ya, semua perusahaan kerja nggak mau terima nih yang dari sekolah ini katanya. Ditolak semua. Iya. Jadi panjang ya. Jadi panjang lebar kita kan gara-gara semua siswa-siswinya pada mogok belajar gara-gara ini kan. Iya, jadi maunya apa mereka itu? Aneh aja gitu. Ya sudah, Pak, saya tunggu pendapat lainnya deh. Oke, Pak Edwin, terima kasih. Selamat siang Pas FM, dengan siapa? Dengan Pak Jamusuke? Iya, Jamusuke atau Samusuka ya? Jamusuke Indonesia. Oh, ini Jamusuka. Jamusuka. Oke. Siap. Begini, kita menyikapi satu hal itu, segala sesuatu itu dengan dua sisi gitu ya. Sisi pertama dari sisi guru. Sebenarnya tadi saya pengen nyanyi lagu Guru Pahlawan Tanpa Jasa, cuma saya nggak hafal gitu loh ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kok guru tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa. Guru ini gini loh, dulu zamannya saya itu sebenarnya kita punya kenakalan ini murni kenakalan gitu loh, tapi tidak ke arah kriminal. Jujur ngomong ya, kita itu masa kecil, bukan masa muda ya, karena gue belum tua itu ya. Masih muda lah, benar. Iya, maksud saya kita belum tua. Masa kecil kita tuh paling bahagia loh. Iya. Pertama ya, bahagia gimana, masih bisa main gundu, yang main gigit kan belum ada kan. Tapi giliran kita lagi buat kesalahan apa, guru berdiri aja dari kejauhan berdiri itu kita udah tahu kesalahan kita tanpa kita tegur. Kayak contoh nih, sudah lewat jam istirahat kan, murid-muridnya udah pernah masuk, kita masih asik. Kenapa? Karena main gundunya itu tanggung kan. Iya. Berdiri di depan kelas aja, berdiri tong, langkah kita sudah, oh kita yang salah, udah kita lari tuh. Gundu kita udah tinggal aja semua, langsung masuk ke kelas saking takutnya. Nah, kedua, tawurannya. Saya kan sekolah saya kan laki semua. STM dong, STM. STM. SD dan SMP itu laki semua. Oh, oke. Iya. Ya, itu kalau tawuran itu bangga banget buat kita ya antar sekolah. Tapi giliran ketahuan, buset dah. Dikumpulin satu kelas, Pak. Kagak ditanya siapa yang tawuran, pokoknya berdiri satu kelas. Berdiri itu pantat itu udah siap-siap aja, Pak, biru. Oh iya. Zaman dulu. Dulu kan belum ada sinetron, tapi kita udah pemain drama semua. Jadi belum giliran pantat kita dipukul, kita udah nangis duluan. Supaya nanti giliran kita dipukul kagak keras. Guru juga ada kasihannya juga ya. Bukan kasihan lagi, kagak rela sebenarnya, karena mau ya ikut tawuran kagak ikut tahu, semuanya disapu bersih. Jadi itu pernah semua. Itu bicara dari sisi guru ya. Betul.
saking tanggung jawab terhadap kita. Nah, habis di rotan pantat kita itu mau biru kek, mau apa itu pulang. Itu kita langsung nyari minyak gosok sendiri, pantat kita digosok sendiri supaya kagak berani ngelapor. Nggak ngadu-ngadu ya. Begitu dilapor, wah, babli saya langsung ambil rotan. Ditambahin. Ditambahin. Ya. Misalkannya ya, orang tua kita minta ditemanin, ketemu guru minta maaf loh. Ini bayangin aja, kita udah perotan, orang tua minta maaf. Iya, itu zaman dulu, betul. Kita kan kenakalan tapi nggak kriminal. Nah, itu dari sisi guru. Nah, dari sisi murid ini loh, ya, merokok ini kan bukan hal ibaratnya insidentil ya nggak. Merokok itu udah ada niat kan. Iya, betul. Ya, beli rokoknya dibawa ke sekolah, nggak mungkin lah yang yang jualan kantin itu jualan rokok. Iya, nggak mungkin, betul. Dia pasti bawa. Nah, ada jual rokok pun paling yang punya kantin tidak lihat siapa yang beli kan, nggak sembarang dikasih kan. Nah, itu udah ada niat kan ya Pak ya. Jadi udah beli bawa, disundut. Sundut pun kan saya yakin juga nggak mungkin di depan guru kan, pasti dia harus sendiri, pasti udah niat banget. Nah, mungkin ya udah diingetin, malah ngelawan soal gitu. Ya udah, namanya manusia ya Pak ya, naiklah tensinya, jadi gampar lah kan. Ya mungkin salah karena kegampar, tapi kan ya jangan sampai itu satu sekolah dihasut mogok gitu loh. Ya enggak. Betul. Kalau mau diselesaikan ya orang tua datang sekolah tanyain kenapa anak saya digampar, ya kan? Ditanyain dulu persoalannya. Kalau ternyata memang anak salah, orang tua minta maaf. Ya kayak saya lah di rotan pantat sampai bengkak pun orang tua datang, orang tua minta maaf walaupun kita memang salah. Nah, itu dari itu pertama. Kedua begini, kalau sampai gubernur terlibat, ini kayak sih gubernur udah terlibat ya Pak ya? Iya, kemarin udah terlibat Pak. Dan kepala sekolahnya udah ada efek, tapi gimana saya nggak ikut karena maka saya lebih banyak ngurusin jualan jamu daripada ngurusin itu. Iya. Dan juga gurunya kan dibully sampai ada kata ada spanduk kami tidak akan sekolah apa itu kayak udah kayak ya zaman sekarang itu. Sedikit baca gitu kan. Nah, jadi dari sisi itu maksudnya gini, saya masih teringat yang KDM itu kan ada di YouTube dia bilang kan. Anak itu ada saatnya kita peluk, ada saatnya kita manja, yang itu terus ada saatnya kita biarin. Kalau dia nakal ya kita ingetin, kalau nakal ya kita yang. Tapi kalau sudah ke sekolah, percayakan ke guru sebagai pendidik, ya, dia pendidik. Ya, nah, sampai Kak Den bilang, Gubernur Jawa Barat itu bilang, kalau sampai muridnya kagak bisa diatur, buat tutup sekolah itu, satu kampung nggak ada sekolah nggak apa-apa. Kan, berarti kan gubernur berada posisi dua sisi. Nah yang terakhir itu yang tadi sebut lagi Pak, perusahaan. Jujur ngomong nih, biarpun gue jualan jamu, kalau gue tahu dari sekolah itu melapor ke tempat gue, sorry ya, gue butuh yang kaidah dan etikanya bisa diatur. Demikian. Konnichiwa. Terima kasih sudah menunggu. Masih adakah Pak Irwan? Ya, Pak Irwan, silakan Pak. Terima kasih sudah menunggu. Selamat siang, Ben. Selamat siang, saya Budi Pak. Pak Budi. Iya, Mas Benny nanti malam. Jadi gini Budi. Iya. Aku ini cerita yang betul lah, yang betul. Kalau saya masa kecil aku juga nakal. Tapi kami pernah waktu sekolah kami minta ke guru, tolong kalau kami salah jangan main pukul. Ya, kamu bisa diingatin. Oh kalau bisa rokok, nggak mungkin kami sama sekali. Sampai detik ini kita udah hampir kepala 7 tidak bisa rokok. Iya. Guru-guru yang sama kami yang baik semua bagus, diterima oleh kita sampai sekarang. Tapi ada dua, tak semua pendidik guru itu baik, gak semua. Yakin aja. Ada yang amburadul. Nah, pendidik itu tidak boleh kasar. Betul. Tidak boleh sama sekali. Apalagi main pukul, main tangan, main cuduk. Nggak ada. Itu nggak ada hukumnya itu. Kalau saya orang Sumatera, orang Jambi saya, orang daerah. Saya tuja. Ngerti gak? Tuja itu tikam. Nggak ada. Iya. Bagus lah.
kalau kami nggak pernah salah. Sampai detik keturunan kita orang yang jadi big boss itu di sini banyak. Dah ada. Ya, saya dengan 3 anak yang sangat-sangat sukses. Tak ada yang bermula. Ya kita juga jadi sebagai orang tua ya. Kita juga nggak mungkin asal cablak kan. Kita juga sebagai murid juga tak mungkin asal mau lawan. Betul. Kalau memang ya udah kita terima. Tapi kalau main tangan, main kayu, ya lu coba-coba aja dah. Udah nggak ada ampun gitu. Berarti dia tuh sampai ada yang ngata Cina lu. Sampai kita dia, lu Cina, lu gini. Waduh, waktu itu saya ingat waktu tahun 1970-80-an lah ya. Saya kan udah tua ya. Wah, marah sekali kita orang. Kita minta dengan sesingkat-singkatnya guru itu meninggalkan sekolahan. Nggak bisa. Ya saya nggak mau bicara di suku mana daerah mana itu bergantung teknis. Tapi setahu saya guru tak bisa bilang pahlawan tanpa jasa. Dia terima gaji kita kok, konsekuensi kok. Ya, betul. Kalau dia merasa keberatan, dia cari kerja lain. Tak usah. Jadi guru. Ya kalau mau jadi guru ya anak orang di rumah pun tak dipukul orang tuanya. Paling kalau ditegur, pasti manusia ada salah. Ditegur, diingatin. Kalau main tangan, main apa, wah itu sudah pakai hukum rimba kata orang Sumatera. Orang Jawa hukum rimba itu nggak bisa itu. Baik. Ya Budi ya. Siap. Selamat siang ya. Selamat siang Pak Irwan. Terima kasih. Bro Ton, halo. Halo Bro Tri. Yes. Gimana nih? Jadi kayaknya ada 2 aliran nih. Iya, ada 2 aliran. Siang ini ada 2 aliran. Yang aliran jangan lu sentuh anak gua, harus dielus-elus doang. Ada aliran yang lu didik, lu tempeleng juga nggak apa-apa. Iya, betul. Karena guru itu di sekolah itu menggantikan peran orang tua. Betul. Karena gua yakin guru itu tidak berniat untuk menciderai, melukai. Jadi gue percayakan ke guru anak gua. Terserah ke yang lain, betul nggak? Masing-masing punya pandangan yang berbeda dan itu hal wajar. Ketika kita menyerahkan anak kita ke sekolah dan kalau karakter guru berniat menciderai, itu pasti ketahuan dari visum. Betul nggak? Tadi Pak Jamuska udah ngomong, kita ditempelin, dijemur di sambil hormat bendera pun udah kita jabat. Iya, zaman dulu benar. Tapi berani bertarung generasi anak sekarang yang tidak bisa dielus. Itu lu jemur setengah jam dia udah pingsan, bro. Iya, emang sih. Karena gue banyak ketemu itu di anak interschool. Benar. Gue nggak usah sebut mana. Dia upacara aja berdiri setengah jam aja. Kita dulu 2 jam. Iya. Kita bisa tahu generasi fragile-nya sampai kayak bagaimana anaknya. Dan gue nggak mau anak gue jadi generasi fragile. Karena di luar itu, lu dipukul sama guru, sama lu tawuran, gue yakin lebih banyak waktu lu tawuran. Iya. Karena guru itu tidak mungkin menciderai. Kalau dia punya niat untuk menciderai, dia bukan guru. Kalau kita di sekolah bagus, pasti kita dapat guru bagus. Enggak otomatis, memang guru itu ada yang niat. Gue nggak bilang bagusnya itu mendidik atau tidak mendidik nih bro, jatuhnya. Kalau dia hanya mau ngajar aja, gampang. Gue kasih lu aja tes, habis itu udah urusan lu. Iya, betul. Tapi kalau dia sayang, itu dia ada unsur mendidiknya. Jujur bro, yang berkesan di kita sampai hari ini, gue dulu sekolah gue bandel bro. Bandelnya tapi bandel positif. Gue bisa beli bakmi makan di kelas bro.
Tapi gue kagak ngerokok, kagak tawuran, bro. Ya. Gue bisa beli, dulu gue paling demen toge Jawa, toge goreng. Namanya spaghetti Jawa, gue bilang. Nah, gue tuh kalau makan spaghetti Jawa itu di dalam kelas, bro. Lagi pelajaran, badung gue. Tapi gue ranking, bro. Ya. Nilai gue boleh diadu, nggak kayak si Syaroni. udah dokter tuh, dokter. Jadi yang berkesan buat gua adalah guru-guru yang menghukum gua, menjadikan gua hari ini. Nah, buat gua kesalahan anak tidak bisa ditoleransi. Ngerokok itu nggak bisa ditoleransi, bro. Nggak mungkin, karena lu itu adalah peraturan yang nggak perlu lu tulis juga. Lu udah ngelanggar, bro. Anak ini pasti bandel. Bersyukurlah sekolah nggak langsung keluarin dia. Kalau orang tua takut, lu cari sekolah lain. Sekolah masih banyak kan? Iya, betul juga sih. Betul. Jadi, gue pesan ke Mendikbud, Ristek atau whatever. Lu bikin SOP baku, lu contohlah sekolah-sekolah unggulan bagus. Gue nggak bilang sekolah anak gue bagus, tapi kalau ranking 5 besar, anak gue se-Indonesia Raya ada di 6 sekolahnya. Ya nggak usah gue sebut. Lu cuma kasih lu 2 kesempatan, bro. Di SMP, ketika lu ketahuan lu melakukan pelanggaran, lu nggak bisa SMA. Iya. Silakan lu cari sekolah lain. Jadi orang tua seneng gak ditabok anaknya, kagak. Iya. Lu juga harus mengambil konsekuensi atas kebadungan anak lu. Karena anak lu fragile. Betul. Ya nggak? Betul. Pelanggaran kedua, lu langsung keluar hari itu juga. Dan sudah ada di sekolah anak gua 6 anak keluar. Luar biasa kan Katolik ya? Ya. Jadi buat gua bukan Katolik, bro. Asal jujur aja. Tapi gua memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Anak gua. Karena gua percaya sekolah baik pasti akan memberikan terbaik. Nah, ada tuh kayak zaman sekarang bawa golok ke sekolah. Apaan itu? Bawa golok, bawa linggis, bawa sabuk apa yang ada rantai-rantainya. Mau tawuran lo ke sekolah? Ini kita tempat orang intelek. Iya. Bawa barang lu mau ngapain ke rumah jagal? Itulah gue bilang, gue nggak bisa nyalain. Masing-masing punya anak, masing-masing punya style. Tetapi keberhasilan anak nanti tunggu 10-20 tahun yang di depan. Saat anak ini badung dan dia akan jiksa lu sampai lu mau mati juga, lu minta lu mati nama dia banyak. Betul nggak? Kan ada kasus anak yang badung sampai belum mati aja udah minta warisan tuh. Iya. Salah didik dari keluarga. Ketika anak lu badung berarti lu gak mampu ngedidik. Lu gak bisa ngedidik anak lu, tapi lu nyalain ketika guru mendidik anak. Satu analogi menurut gua kocak. It's debatable, bro. It's debatable. Iya. Iya nggak? Boleh anak lu gak disentuh, tapi lu harus berani ambil konsekuensi ketika pelanggaran langsung di DO. Berani nggak lu? Jadi gini, lu jangan mau semua enaknya aja. Kita punya sistem, sekolah ini punya sistem, dan biarkan sistem yang baik berjalan. Jangan negara kita udah rusak terus kita ikut rusak lagi ngedidiknya. Nah, maksud betul ke sono. Boleh nggak pukul, tapi lu harus sebagai orang tua berani pindahin anak lu ketika di DO. Betul. Mampus lu. Dan lu mampus juga. Jadi sekolah ibaratnya, aku nggak mau didik anak lu. Bisa dong sekolah. Bisa dong, harusnya bisa. Makanya gue bilang bikin aja SOP-nya. Jadi orang tua yang anaknya tak boleh disentuh, macam Gucci yang harganya 2 miliar. Ming. Karena kan analogi gini, gue nggak pukul, orang lain nggak pukul. Betul, jadi sekolah pun nggak akan pukul, jangan khawatir. Iya nggak? Tapi ya begitu. Tapi lu keluar ya, jangan lu ngebanci. Saat lu ngelanggar, datang ke sekolah, lu minta, Pak, mohon dah, ini dah, gue dikasih kesempatan sekali lagi. Dan sekali lagi kasih kesempatan. Di sekolah anak lu nggak bisa begitu, bro. Iya. Keluar lu langsung. Betul. Nah, itulah yang gue bilang. Rokok, nggak ada obat, bro. Iya, betul. Sorry,
nggak ada obat. Sekarang pertanyaan gue, itu kepala sekolah benar tabuk dia atau kagak juga? Itu cewek bro, cewek. Iya sih. Nggak bakal cedera, nggak bakal sampai patah tulang. Masya Allah. Rambutnya sampai digepuk kayak gitu ya. Gue kan pikir-pikir udah membuktikan bahwa tidak ada kekerasan anaknya yang lebay, ya kakak. Jadi pendekatan mana kita kembaliin? Tapi sorry ya, gue mau mendidik generasi mental baja bro. Bukan generasi betul yang jatuh langsung hancur di lantai itu lagi bro. Makasih. Oke, thank you. Pak John, selamat malam Pak John. Oke. Jadi ini kalau dilihat positifnya kan, guru tuh sayang sama muridnya, mencegah dia. Karena banyak sekolah sekarang murid-murid udah mulai ngerokok ya. Iya. Nah itu berarti mengerikan sekali murid itu berani merokok kan. Iya. Nah guru ini mungkin stres nih ngelihatnya kan. Nah, tapi apapun alasannya, kalau kekerasan ya dibilang nggak boleh kan Bu ya. Iya. Nah, jadi menurut saya kalau langsung dipecat juga kayaknya nggak tepat juga. Karena dia tujuannya mau mendidik, tapi kekerasan itu beda tipis ya. Benar. Seberapa kasar dia menempelengnya kita tidak tahu. Dan sudah seberapa sering juga ditegurnya gitu barangkali ya. Ya, tapi di sini penting kan kekerasan nggak boleh. Betul. Kalau dulu kan dicambuk pakai rotan, kita sekolah boleh. Ya. Jadi kalau sebut kekerasan nggak boleh, saya setuju ya, karena kekerasan itu bisa menyebabkan cacat apapun ya. Ya, trauma ya. Iya, pengertian ditampar itu seberapa kencang sih? Iya. Nah, kita nggak tahu Bu berapa kencang Bu ya. Jadi kalau dibilang mau mendidik, kalau sampai demo gitu mungkin kekerasannya keras kali ya, saya nggak tahu ya. Jadi di pengertian disiplin, pokoknya yang namanya kekerasan ya pokoknya negatif dah gitu. Jangan main fisik gitu ya Pak ya. Iya, dan sekarang kalau nggak main fisik ya sekarang kan kayak pelanggaran di jalan aja, nggak ada polisi kan udah ambaradul. Fisik saya juga nggak setuju ya, kalau takutnya bisa cacat apa-apa ya. Betul. Jadi nasihatin terus juga nggak mempan buat perokok Bu. Iya. Mungkin peranan orang tua juga harus membantu ya, daripada guru juga stres ngeliat murid ngerokok kan. Iya. Mungkin gurunya lama-lama gurunya yang sakit, bukan perokoknya stres ngeliat murid kok jadi begini. Gurunya yang darah tinggi semua ya. Iya, Oke. terima kasih. Pak Honi, selamat malam Pak Honi. Halo, selamat malam Bu Mary. Iya, silakan Pak Honi. Iya, Bu Mary, ini bangsa kita ini memang krisis kepemimpinan, krisis moral. Dan kenapa saya bilang krisis kepemimpinan? Kejadian ini sebenarnya cuma sekian banyak kejadian yang menunjukkan pemimpin kita banyak yang tidak punya kepemimpinan. Tidak punya kepemimpinan itu kan, seorang pemimpin itu harus bijaksana, ya kan? Tahu apa yang akan dilakukan itu benar atau tidak, gitu ya. Nah, dalam kasus ini, sebelum saya lanjut, kemudian saya bilang krisis moral. Banyak juga yang kita tahu, kita ini sudah nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Karena itu banyak korupsi dan lain-lain kan, gitu. Karena krisis moral, termasuk anak merokok ini, gitu ya. Nah, untuk kasus ini sebenarnya, walaupun sudah damai saya dengar, tapi bisa dijadikan pelajaran sebenarnya. Dan begitu banyak sebenarnya kejadian yang negara ini tidak jadikan pelajaran, karena itu ya kita lihat kejadian demi kejadian berulang terus. Nah, pelajaran apa yang mau diambil sebenarnya? Saya akan tarik sangat luas dari kejadian kecil ini menjadi pelajaran untuk bangsa, ya. Nah, sebenarnya jelas tindakan fisik itu adalah tindakan kriminal, tidak bisa dibenarkan. Walaupun di sini saya dengar dari pagi ada pro kontra, Anda harus sadari bahwa tindakan fisik itu, ya, jangankan yang begitu, salah apapun itu harus dilaporkan kepada polisi. Harus laporkan. Ada yang itu ya, tidak bisa main hakim sendiri, jadi tidak bisa dibenarkan. Nah, dalam kasus ini kepala sekolah ini nggak punya kepemimpinan, Anda tidak bisa mengontrol emosi, tidak bijaksana, ya. Dan kasusnya bukan ininya nggak punya kepemimpinan lagi, yang Dignas itu yang kita menghukum
kepala sekolahnya. Jadi tambah ngawur semua. Nah sebenarnya jelas sudah, yang ibu dari anak itu lapor ke polisi itu udah benar. Bukan karena saya bilang anak ini, ibu itu bukan. Pertama adalah kepala sekolah ini salah melakukan tindak kriminal, dilaporkan ke polisi. Gitu ya. Dan Dikmas itu nggak usah diikutan. Dia kan ribut dua orang ya, orang tua dan kepala sekolah gitu. Diserahkan kepada polisi, karena itu tindakan kriminal. Nah, kemudian yang ibu ini juga nggak benar, nggak bermoral. Anaknya merokok itu bukan cuma buruk, tapi itu melanggar peraturan. Ada kan peraturan kita tahu semua. Jangankan merokok, yang beli saja harus 21 tahun ke atas. Nah, apa yang saya mau lebarkan ini sebenarnya? Usut siapa yang menjual rokok kepada anak itu loh. Dan orang-orang yang menjual rokok di negara ini ada peraturan, benar Bu Yeri? Tapi kita lihat rokok kan dijual di pinggir-pinggir jalan kan, sekali kan. Nah, jadi apalah aturan 21 tahun itu? Nah, ini maksud saya. Jadikan ini pelajaran, tarik yang luas, yang mulai usut yang menjual rokok. Dan anak ini kriminal karena merokok di bawah umur 21 tahun. Jadi anak ini juga diproses. Jadi adil semua dan kita proses dan bukan bela-membela. Dan kalau anak ini di bawah umur dianggap, orang tuanya harus diseret. Gitu. Nah, anak ini melanggar. Nah, kemudian kita lihat ya, memang orang tua nggak bermoral. Apa yang saya lihat? Anak SD itu bawa motor ke sekolah. Dan itu memang dibiarkan oleh orang tua. Itu orang tuanya nggak bermoral memang. Nggak tahu mana yang benar, mana yang mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian polisi tidak melakukan juga tugasnya. Ya kan jelas nggak ada SIM itu. Anak SMP itu proses nggak ada SIM juga kan? Nah, kejadian seperti begini semua dibiarkan. Dan sekolah menerima juga. Saya lihat sekolah menerima anak-anaknya membawa motor dan disediakan lahan parkirnya. Bahkan semua jadi ngawur. Gitu. Jadi ini yang kejadian ini sebenarnya menunjukkan memang betapa ya acak kaburnya kepemimpinan kita, moral bangsa ini. Dan ini dibiarkan, maka besok terjadi lagi. Jadi sebenarnya pelajaran ini bukan didamaikan ke begitu, saya lihat sudah damai dan selesai, dilupakan saja. Diusut semua pelanggaran dan mari kita tegakkan. Menurut saya kalau kita tegakkan itu, maka semuanya akan baik dan tidak akan terjadi lagi ulang-ulang kayak begini. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Terima kasih Ibu Mary. Terima kasih Pak Honi. Pak Jamu suka. Yang kementerian atau Menko yang menangani apa sih? Pendidikan. Manusia. Apa sih? Gua rasa itu besok dia harus bikin pengumuman tuh. Mulai hari Sumpah Pemuda setiap pagi sebelum masuk kelas itu lagunya itu yang tadi Om Bereng judulnya itu. Pahlawan negara. Pahlawan negara. Tambah jasa didengungkan dan setiap murid wajib menghafalkan gitu loh. Jadi biar dia merasa ini loh yang tempat yang ada dititipkan untuk dididik gitu loh. Itu pertama. Kedua aku menyanyi lagi Om Bereng. Apa itu? Enak loh zamanku dulu toh. Lu yang penak zamanku toh. Iya, soalnya Pak, gue paling depan itu Pak, ada gantung di kelas Om BRI itu langsung itu. Langsung ada pesawat tempur warna putih yang itu dia terbang. Penghapusan terbang langsung penghapus. Begitu kena peletok itu kan yang dilempar siapa yang kena siapa letak kan. Nah itu disuruh ngambil aja, begitu jatuh penghapusnya disuruh ngambil taruh depan kelas tuh. Itu kan demen banget, udah kena sakit disuruh ngambil lagi taruh depan kelas. Itu ibaratnya tuh sakitnya bertubi-tubi. Kalau dulu kan sakitnya di hati, kami sakitnya kemana-mana. Kedua MBR itu pedagang penggaris di toko buku dulu itu paling demen dia tanya, kamu sekolah di mana Dek? Sekolah di SD ini yang laki semua. Oh iya, pantesan. Ini guru lu setiap kali kesini belanja 10 pieces. Kenapa? Tiap minggu patah semua kan. Lu pasti pada dipukulin kan pakai semua. Itu nanya. Nah yang ketiga Om Berry begini. Dari pagi nih ya, ketika ada intro lagu ini, BO ini, kok langsung masuk Om Berry. Jadi sehari ini saya nggak tahu udah berapa kali mas. Jadi dari pagi aku dengerin ada yang belain guru, ada yang menyalahin. Itu kan zaman dulu. Ya, yang penting zaman dulu enak kok. Nah,
Yoi. Ya nggak? Tapi dulu itu Om Ber ya, kita tuh nakal tapi nggak menjadi kriminal Om Ber. Iya, iya. Om Ber, Kalau berantem aja 1 lawan 1 dulu Pak. Saya kalau pernah udah kayak diadu ayam jago, ya kan. Kalau sekarang tawuran, aduh. itu kan zaman Om Ber, zamannya saya kan sekolah saya dari SD SMP kan akhir semua itu kalau nggak tawuran seminggu sekali tuh ada yang gatal di barang deh. Iya. Sepak bola tim sepak bola main tapi tim tawuran ada lagi disiapin udah tapi besokannya Om Ber ya. Saya ke sekolah pakai celana itu 5 lapis tuh Om Ber. Karena yang tawuran tidak tawuran itu semua dikumpulin di lapangan pangkalnya dikumpulin sama rotan semua jadi kok udah 5 lapis jadi ada peredamnya Om Ber. Jadi kagak berasa dikebukin ya. Berasa tapi dulu kan nggak ada pempes Om Ber diri ya tuh. Oh iya. Jadi pempes basah tinggal buka. Nah begini, dari pagi saya kan monitor ada kodok dari bahwa kalau udah main fisik itu kriminal. Saya setuju. Tapi jangan juga segala macam jangan kriminal. Ya. Kayak contoh kasus yang udah damai udah ketemu guru. Iya sudah ketemu. Puas. Udah ketemu guru nggak puas kan. Terus ngajakin satu sekolah untuk boikot. Itu juga kriminal walaupun tidak ada ibaratnya ya mau divisum juga susah kan. Nah kalau kena gampar pun ya lapor polisi divisum tapi kalau visumnya masih samar-samar ya berarti kan diulus-ulus itu bukan digampar gitu loh kan. Lagian kan kepala sekolah kalau nggak salah perempuan. Iya betul. Ya nggak sekuat apa sih dia bisa gampar. Kalau dia mah liatin terus mah pecah sendiri kalau usah digampar kan begitu. Nah jadi positifnya gini aja. Ada masalah. Pihak yang bermasalah langsung ketemu selesaikan gitu loh. Jangan sampai melebar ke murid, jangan sampai apalagi sampai gubernurnya ikut-ikutan gubernurnya gitu kan. Kayak contoh ada di daerah lain kan Om Ber ya, anaknya bawa mobil ke sekolah kalau nggak salah ya. Iya benar. Tapi nggak tahu benar apa nggak saya nggak tahu. Pokoknya gue udah nggak ngurusin yang gitu, gue ngurusin jamu-jamunya. Nah karena anaknya bawa mobil itu dimarahin, gurunya mau jadi sedikit guru dipecat, kayak itu kayak timnas kemarin sedikit out gitu kan tak demen juga kan begitu. Jadi kita ada hal apa itu harus ini dan kedua ini loh Om Ber ya budaya culture hormati orang tua hormati ibu guru dan bapak guru itu harusnya aku sudah lama nggak dengar pendidikan moral Pancasila, kewirausahaan itu mungkin budi pekerti Pak, ya kan? Dulu ada pendidikan budi pekerti. Om Ber pernah lewatin nggak satu sekolah yang pas bubaran sekolah Om Ber? Itu Om Ber, gue kalau mau lewat Om Ber walaupun gue jalan kaki, itu harus hati-hati loh Om Ber. Soalnya apa? Kalau kita single mereka, kita dibacok loh itu. Sekolah itu ngeri banget ya. Iya, aku pikir enggak gayanya itu loh, kayak jalanan punya dia sendiri. Kan, gue juga bayar pajak gitu Om Ber jalanannya lah. Jadi begini lah, jadi guru juga serba salah Om Ber. Mau keras, dibilang kriminal, dilembutin malah dilecehin. Oh yakin juga Om Ber kalau ada CCTV peristiwa digampar itu aja para putih yang bagus. Apakah mungkin dari tegur mungkin asapnya dia semburin kemana-mana kan bisa jadi kan jadi emosi kepala. Betul. Cuman gue yakin ya tetap aja main tangan itu salah. Tapi kalau udah mungkin juga dia sudah nggak. Kalau sudah keterlaluan memang ya gimana ya gitu kan. Itu kan jadi yang jadi polemik kan begitu, yang jadi dilema bagi seorang guru. Gimana caranya mendidik anak-anak itu gitu kan. Saya juga mau mengusulkan Pak Om Ber lembaga apa sih yang ada edukasi pendidikan cara merokok gitu Pak. Jadi jangan seperti pertama Om kuliah tuh orang nyetir mobil hilang ngerokok untungnya tangannya keluar buka jendela di itu kan nggak diajarin kan pada saat ambil SIM kan cara merokok yang lain nggak begitu kan. Kedua Om lihat dia yang itu vape Om gila teman-teman dia tuh alatnya harganya jutaan jadi dia pamer Om diisap itu ya tuh asapnya dikeluarin kayak vape ya. Iya, vape kan alatnya kan 5 juta. Begitu bisa Om, asapnya keluar itu udah kayak ini tukang sate. Gila, bangga banget. Kalau tukang sate sih nggak apa-apa, tinggal tukang sate. Nah, kalau ini cuma asapnya kita dapat kan. Jadi tata krama, hormati
bukannya orang, tapi keselamatan lingkungan kita dihormati. Jangan ikut pokoknya yang penting enak ke zaman gue deh kak. Halo, selamat malam. Udah malam memang deh. Udah lah. Sekarang kita main malam. Siapa nih? Lah, wah penelpon. Wah pelanggaran nih namanya nih. Malu, muka lu nggak kelihatan. Lah, apa gue tunjukin lu bakal demen kan kagak juga. Emang kita cowok apaan? Ini sama, itu juga apaan gitu. Nih gue jadi inget sih tebak-tebakan kemarin nih urusannya nih. Udah jangan dilanjutin urusan monyet jangan dilanjutin lah. Gue udah dituntut sama Akong soalnya tadi. Lu lupa lu, gila lu, gue udah disu. Gak bisa keluar, gue gak bisa keluar negeri sekarang, paspor gue ditahan sama Akong itu. Kacau ini barang, aduh. Yang ada kan cuma bisa masuk BO doang jadinya, kagak bisa keluar negeri kalau begini. Oke, lanjut Bang Tony, Bang Tony. Enggak, ini anak gue lagi kepikir. Bener sih tadi barusan ada yang kasus yang bawa mobil tuh, kenapa nggak dikawinin aja nih dua ya, sama-sama bikin susah. Kan pas tuh, ya nggak? Sama-sama bikin rusak sekolahan aja ya. Bener. Biar tahu cocok gue rasa kali. Rumah tangganya pasti berantakan. Sialan. Yang kerok emang berdua. Oke. Jangan begitu. Nanti dilaporin sama maknya lo ke polisi. Gua cuman penasaran ya, bro ya. Yeah. Itu kan laporan akhirnya terbukti anaknya nggak digaplok, nggak diapa. Gue lagi berpikir, coba kalau capseknya itu si Ronda Rousey ya. Atau Mike Tyson. Mike Tyson kan ketahuan cowok. Ronda Rousey lo tau gak petarung UFC yang cewek? Yoi. Iya, mungkin lu disentil aja udah bisa mental kali gue rasa sama dia. Iya, bener. Nah kalau begitu lu laporin ya gue sih ceng, jangan kata lu sentil kena bogem sekali juga bangunnya minggu depan kali lu ya kagak. Benar. Iya, lu ini nggak terbukti. Gue sih saranin capseknya mendingan lu lapor balik nih orang tua, kasih pelajaran. Selama ini kita selalu lihat orang tua bawa golok ke sekolah. Ya nggak? Terus ada yang orang tua karena pejabat mecatin kepala sekolah. Benar. Ya nggak? Itu kayak yang bawa mobil. Parkir. Itu. Nah, kayak yang ini ngelaporin. Kenapa nggak sekali-kali orang tuanya dilaporin juga ya? Nah, itu dia tuh. Karena dia bikin gaduh. Sekarang 630 orang. Gua sih bukan ngomong nih. Kampus-kampus, lu tandain aja ini nih 630 orang ini nih. Jangan diterima begitu ya. Aduh. Generasi mental tempe ya kakak. Namanya lu calon dosennya dia orang nih. Gurunya ini capseknya udah diginiin. Jangan kata ntar bapaknya besok bawa golok juga sama aja nasib lu. Ya. Perlu langkah tegas. Kalau anak gua ada di 630, gua tempeleng langsung. Lo pikir gua bayar uang sekolah dari nenek moyang lo? Lo sekolah kagak lo? Lo kagak masuk, gua tabokin lo langsung. Iya dong bro. Emangnya sekolah buat bikin lo pinter? Lo mau goblok? Gua berhentiin lo sekalian, ya kagak? Iya. Yang cilaka ini 630 bisa ikut-ikutan dulu, itu mah menjing lah. Nah, gimana sekolah kehilangan kewibawaannya? Betul kagak? Iya. Nah, sekarang nih, gue sih ada ide kalau tadi gue ajak rokok, ya nggak? Mendingan begini. Kalau lu tangkep anaknya rokok,
Kalau lu nggak dikasih, nggak ngajak dia rokok, nggak apa-apa deh, oke deh. Lu suruh talem asapnya sekalian, bro. Jadi, lu tau nggak, lu ngerokok, lu tuh ngegangguin anak-anak lain yang kagak ngerokok. Iya, benar. Mending sampai puntung-puntungnya lu telan sekalian. Kan dia yang ngerokok. Iya. Pertama, anak lu kagak ditempeleng, ya kagak. Kedua, anak lu bener-bener menikmati sebatang rokok sampai ke ampas-ampasnya. Jadi sempurna lah itu anak lu ngerokok. Asapnya ditelan, untungnya lu makan, lu punya. Biar pol sekalian, ya enggak? Kalau mau badung, maksimal bro, ya enggak? Jangan ngebanci. Udah orang tuanya juga ngebanci, ya enggak? Kenapa gue bilang ngebanci? Ngasih ke orang ke sekolah untuk dididik. Yang namanya dididik berarti lu mempercayakan anak lu nggak diciderai. Iya. Kata kuncinya, gue pinjam Pak Hendri tuh, dia kagak. Kata kuncinya. Kuncinya itu, dia kagak. Cedera nggak di muka anak lu? Ya dong. Kalau yang namanya guru, gue yakin nggak berani sampai ngelukain anak zaman sekarang. Karena mental tempe semua. Betul nggak? Paling maksimal kalau lu ditoyor aja, ya kagak? Iya, benar. Iya, lu pikir juara dunia tinju wanita apa kepala sekolahnya? Ya kagak? Itu. Gue inget gue Badung, sebadung-badungnya gue kagak ngerokok gue di sekolah. Sorry ya, ngamain di halaman rumah. mau tuh keluar nih, zaman dulu ya, lu bayangin, namanya anak ketangkep rokok, temennya marahin dia, lu goblok sih lu, goblok kan ketahuan kan lu, nggak kayak sekarang bro, ikut-ikutan bolos kan tolol. Itu dia. Generasi apa sekarang gua tanya? Ini kan kemunduran generasi. Betul. Iya dong. Betul. Kita nih temen-temen, aduh kalau udah ketangkep sama guru yang ada, malah gua habis ditempeleng guru, kita omelin temen kita. Kita omelin dan kita ngomong, lu jangan ngembet ya, jangan ngembet. Kan ujung-ujungnya apa? Temen-temennya pada ketawain dia. Iya benar. Syukurin lo, kan gitu. Lo juga goblok, sampai ketahuan, kan begitu paling gitu mah ya. Habis ditempeleng malah temen-temen kagak ada yang dukung. Lah ini madol bareng, cilaka tuh barang itu. Itu dia. Gue nih, sebandel-bandelnya nih, jujur aja, ya. Gue tuh paling demen apa? Makan spaghetti Jawa, bro. Spaghetti Jawa, apa lagi nih? Spaghetti Jawa itu toge goreng, bro. Oh, toge goreng. Spaghetti Jawa campur pizza Jawa. Apa lagi pizza Jawa? Pizza Jawa itu apa tau nggak? Kue tempe apa? Goreng, bro. Oh, gue kira kue apa? Tempe goreng. Oke. Tempe goreng. Jadi dicampur sama sausnya toge goreng tuh, gua makan tuh. Enak Belinya itu. di mana? Belinya di mana? Di mana? Awe. Di Awe. American warteg, bro. Iya. Kita itu Badungnya paling begitu, makan di kelas, ya kagak. Habis itu ketahuan sama guru, gua bawa mangkok bakmi bro di dalam kelas, ya kagak. Makan bakmi gurunya kecium, tau nggak? Ini bawa apa nih? Ketangkep gua lagi makan bakmi bro. Bandelnya gua tuh begitu. Habis itu gua dijemur di tiang bendera 3 jam. Itu dia. Iya kan? Anak sekarang bro, baru upacara setengah jam udah pingsan bro. Iya, benar. Nggak ada gunanya lu, kenaki. Bukan gua ngomong. Karena apa? Karena ngedidiknya nggak bener. Anak gua, sorry itu saya ya, gua suruh berenang 3.000 juga kuat bro. Isinya udah kita tempeleng dari dulu. Memang kagak bakal masuk militer. Tapi gini loh, kita harus meninggalkan legacy baik buat anak kita. Betul kagak? Ketika legacy baik ini, ketika lu bikin dia mentalnya pengecut, mentalnya banci, dia akan jadi banci nanti. Iya, benar itu. Benar. Iya, kan kita hasilnya bro. Iya nggak? Mau tarung di jalanan juga, ayo bro, ya kagak kan gitu.
seminggu ada jadwalnya tawuran kan tadi gitu. Yang ini ya hilang ngerokok ngadu ke emak, kocak lu ngadu ke emak, tampang lu aja kayak spanduk pecel lele, ya nggak? Udah bro, oke. Makasih bro, selamat malam. Dan Amelia.